Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini ketemu lagi ya Lus dengan kita si PO gitu ya Lus. Yes, betul banget Miss Otin. Kembali lagi bersama dengan kita si PO nih teman-teman semuanya. Wah, kira-kira di sini teman-teman apakah tidak penasaran gitu ya? Kira-kira apa sih si PO ini gitu ya? Nah, pastinya bukan pre-order ya teman-teman semuanya, tapi adalah Paulus and Otin. Wah. Ya, bener banget ya. Nah, apalagi nih teman-teman jangan bosan-bosan ya ketemu kita berdua gitu ya. Karena tentunya hari ini sesi kita luar biasa banget ya. Nah, apalagi ini sesi yang belum pernah ada sebelumnya ya. Yaitu sesuai dengan tema kita ya. Couple planner gitu Lus. Yes, betul banget Miss Otin. Jadi spesial banget ya teman-teman semuanya di sesi yang kali ini. Kenapa? Karena sesi yang hari ini itu adalah sesi yang baru pertama kali diadakan di grup kita teman-teman semuanya. Jadi benar-benar sangat spesial banget nih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Miss Otin, bicara soal couple gitu ya. Ini ternyata baju kita nih couplean loh Miss Otin. Waduh. Wah, Wah, bisa sama ya Miss Otin? iya nih, biar kita nggak kalah dong lu sama pembicara kita yang couple luar biasa di HDI ya. Yes, betul banget Miss Otin. Kita nggak mau kalah ya Miss Otin sama pembicara kita yang nantinya akan sharing nih Miss Otin. Wah, luar biasa banget ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah ini juga nantinya akan sesinya sangat luar biasa banget ya Miss Otin. Kenapa? Karena nantinya akan ada giveaway spesial juga nih. Dan juga ada challenge spesial nantinya bisa teman-teman dapatkan juga gitu ya. Wah, ini pastinya sangat menarik sekali nih teman-teman semuanya. Seperti itu. Wah, ini pasti beneran nih Lus, ada giveaway sama challenge juga. Yes. Nah, jadi teman-teman semuanya spesial buat teman-teman di sini nantinya teman-teman bisa mendapatkan giveaway yang sangat spesial dan juga hadiah yang menarik nih. Nah, untuk cara mendapatkan hadiahnya sangat gampang sekali ya. Caranya tinggal teman-teman bisa posting nih di Instagram teman-teman semuanya. Kira-kira nih apa aja sih yang nantinya teman-teman dapatkan nih dari acara couple planner ini nih teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk di tag nih di Instagram ini nih. Nah, ada 5 Instagram ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai terlewatkan nih untuk giveaway ini nih. Dan juga nantinya akan ada sesi challenge spesial juga nih Miss Otin. Wah, luar biasa banget ya Miss Otin. Oke, nah makanya teman-teman makanya ya jangan sampai meninggalkan ya tempat duduk teman-teman sekalian. Tetap stay tune ya teman-teman dari awal sampai akhir sesi ya. Karena nanti pengumuman untuk challenge pemenangnya akan diumumkan di akhir sesi ya. Bener ya Lus ya? Betul banget Miss Otin. Wah, ini kira-kira apa sih Miss Otin challenge spesialnya nih? Wah, jadi untuk challenge spesialnya adalah nantinya di awal sesi ini kita akan joget bersama nih teman-teman semuanya. Wah. Jadi siapa nanti yang jogetnya paling semangat dan paling antusias nantinya yang akan memenangkan challenge ini nih teman-teman semuanya. Wow, sangat menarik sekali ya Miss Otin. Luar biasa banget Lus. Nah, jadi teman-teman yuk ada open cam dulu. Nah, nanti jangan sampai ya Lus udah joget, tapi kameranya lupa, belum dinyalain gitu ya. Wah, ini kan waduh, sayang banget Miss Otin. Yes, ini wah sebenarnya teman-teman ini bisa menang gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman off cam kan nggak kelihatan ya gitu ya. Kira-kira jogetannya gimana gitu ya. Wah, jadi ayo nih teman-teman yang masih off cam atau kameranya masih belum menyala, boleh ya untuk dinyalakan nih kameranya gitu ya. Oke, nah dan jangan lupa Lus, kalau udah di open cam gitu ya, ambil posisi berdiri dulu gitu ya. Karena kita mau joget nih gitu ya. Betul banget Miss Otin. Jadi ayo nih teman-teman kita open cam dulu, kita siapkan posisi kita yang terbaik agar nantinya nih kita bisa jogetnya jauh lebih enak nih teman-teman semuanya. Biar kita pun juga bisa memenangkan challenge yang sangat spesial di awal sesi ini nih. Wah, ayo nih teman-teman. Betul banget Lus, jadi mungkin nih yang mau open cam mungkin ya sambil berdiri di atas kursi gitu ya Lus ya, biar jogetnya makin mantap. Wah, mantap banget tuh Miss Otin. Oke, nah nanti ini teman-teman pada nggak open cam nanti nih yang menang kita nih Lus, jangan-jangan pasangan si PO nih. Waduh, betul banget Miss Otin. Ini kalau teman-teman nggak pada on cam, ini nggak pada joget juga, ini sayang banget nih kelewatan ya dia spesialnya dia. Wah, jadi ayo nih teman-teman kita open cam dulu ya, kita siapkan posisi terbaik kita juga nih untuk kita joget-joget bersamanya juga nih. Ya, nanti akan ada 3 pemenang ya Lus ya untuk challenge-nya ya, benar ya? 3 ya? Betul banget, 3 terbaik. ada 3 pemenang. Oke, mungkin udah pada open cam ya teman-teman ya?
Oke, siap. Yuk teman-teman, Oke, sekarang kita siap. ambil posisi berdiri ya. Yuk, mari kita siapkan dulu, kita pemanasan dulu ya teman-teman. Wah, Oke nih, ini mungkin teman-teman. kalau udah pada siap, Lus, gimana nih kalau langsung kita mulai aja? Boleh nggak, Lus? Boleh banget, Miss Otin. Boleh banget. Oke, kita hitung Yang ya, udah siap. sama-sama ya. Oke, yang udah siap boleh nih dikasih jempolnya dong teman-teman semuanya. Oke, siap. Wah ini Kak Dia Perwita udah siap nih, wah. Oke, Luar biasa. mantap. Nah, mungkin langsung aja ya, Lus. Gimana kalau kita minta musiknya gitu ya? Kita hitung bareng-bareng ya, Lus. Oke, Oke. 3, 3, 2, 2, When your heart 1. like drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing it. teman-teman, jogetnya seru banget ya. Biar nanti bisa dapat hadiahnya ya. Started. Yo. The nights get colder, and the rhythm stops us falling behind. Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance. The music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's wake up close and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we go, we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break, just get that right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun Yuk teman-teman, kita gerak bersama-sama ya. Oke. The music's got me going and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause where we go we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. Let me show you. Jogetnya yang seru ya. Nanti hadiahnya buat 3 pemenang. Wah, ayo nih teman-teman. Not over till the summer, say one more time. I wanna dance, the music's got me going, nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. Like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. The talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. Wah, ini seru banget, Lus. Udah makin on fire nih. Betul banget Miss Otin, ini langsung semangat ya ini setelah joget-joget nih. Wah ini udah siap langsung ya untuk mengikuti sesi yang sangat luar biasa nih Miss Otin. Nah ngomong-ngomong nih Miss Otin soal juara nih, ini Paulus lihat para pesertanya sampai bingung banget nih Miss Otin. Kira-kira siapa nih pemenangnya gitu ya Miss Otin? Iya nih, karena jogetnya pada antusias semua ya, Lus. Pada semangat nih. Nah, makanya nanti sambil kita masih memilih ya, siapa yang terbaik di antara yang terbaik gitu ya, akan kita umumkan nanti di akhir acara ya teman-teman. Jadi tetap stay tune dan jangan kemana-mana ya, bener ya Lus ya?
Yes, betul banget Mas Otin. Jadi teman-teman semuanya tetap stay tune ya sampai di acara selesai. Kenapa? Karena nantinya di penghujung acara akan diumumkan nih siapa kira-kira pemenang dari challenge joget-joget asik ini nih, seperti itu. Wah, ngomong-ngomong nih Mas Otin, ini udah nggak terasa gitu ya, kayaknya udah siap semua nih untuk mengikuti sesi pada hari ini nih Mas Otin. Oke, siapa Benar, yang ini udah semangat banget nih Lus, udah nggak sabar. Yuk, gimana kalau langsung kita mulai aja Lus? Oke, Mas Otin, langsung aja ya. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Nah, jadi spesial teman-teman semuanya untuk di sesi Couplepreneur ini nantinya akan dipandu oleh dua moderator yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Nah, untuk moderator yang pertama adalah seorang pria yang dimana usianya ini masih sangat muda sekali teman-teman semuanya. Nah, menariknya di usia beliau yang masih sangat muda, tapi pencapaian yang beliau dapatkan di dalam bisnis dia ini benar-benar sangat luar biasa banget teman-teman semuanya. Makanya beliau pun juga termasuk nih pria idaman gitu ya. Wah. Kenapa? Karena pencapaian beliau di bisnis ini itu luar biasa. Yang pertama, beliau mencapai peringkat Star Diamond Indonesia. Dan yang kedua, beliau pun juga salah satu pemenang dari royalti teman-teman semuanya. Luar biasa ya. Dan juga beliau pun juga memiliki jaringan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai di luar negeri teman-teman semuanya. Dan yang paling menarik, income beliau per bulan ini bisa mencapai 3 digit rekan-rekan semuanya. Dan untuk moderator yang kedua, Oke, untuk moderator kita yang kedua tentunya adalah seorang wanita ya Paulus, karena hari ini kita temanya couple gitu ya. Moderatornya aja juga couple gitu ya. Nah, untuk moderator kita yang kedua adalah seorang wanita muda yang masih berusia 24 tahun rekan-rekan, dan juga saat ini jaringan bisnis beliau telah tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai luar negeri juga. Dan tentunya beliau saat ini sudah memiliki peringkat yang cukup sangat tinggi ya di HDI, yaitu adalah seorang Star Diamond Indonesia, dan juga beliau merupakan royalty winner termuda di usia 24 tahun. Nah, ini pasti udah pada penasaran ya Lus, gimana kalau langsung kita panggil aja moderator kita yang luar biasa. Oke. Langsung aja ya. Oke, langsung aja. Mr. Alex dan Miss Intan. Oke, pagi semuanya, pagi Intan. Thank you ya perkenalannya Otin sama Paul ya. Intan masih commit nih kayaknya ini ya. Masih terpesona sama BTS tadi ya Intan ya. Oke, halo pagi Kak Alex. Pagi Intan, pagi rekan semua. Hari ini ya Tan ya, temanya bener-bener ini ya, romantis ya, kayak Korea gitu ya tadi ya, BTS gitu ya. Fresh banget kita ya. bahas couple ya. Saya berasa punya pasangan tapi baru sadar masih bayangan gitu ya Intan. Segera datang kok, segera Oke, datang. amin ya Intan ya. Nah, ini kira-kira kita ini mau bahas apa Tan pada pagi hari ini Tan? Ya, ini sesuai temanya ya, pastinya tuh. Couplepreneur nih. Jadi kita bakal bahas tentang perseputaran couple-couplean tuh. Oke. Saya sekalian belajar ya Intan ya. Ya, kalian siap-siap kok gitu ya. Jadi kita harus nyimak gitu ya, aku ya. Oke, nah ini tentunya kita nggak sendiri ya. Ini selamat pagi ya rekan-rekan semua yang lagi bisa open cam, boleh open cam ya, biar kita relax bareng ya. Ini sharingnya santai, jadi nggak berat juga, tapi siapkan catatannya, barangkali ada yang tips-tips gitunya ya. Nah, kita nggak sendirian nih Tan, kalau kita kali ini kita mau membahasnya dengan dua narasumber ya tentunya. Nah, Yes, benar. dari sisi kita panggil dulu ya, dari sisi pria nih ada seorang Star Diamond Leader Indonesia ya tentunya, dan beliau ini seorang dulunya ini background mahasiswa, tapi luar biasanya dia ini bisa sukses di bisnis HDI padahal backgroundnya teknik mesin ya, dan beliau juga seorang royalty winner di HDI ini. Dan sebagai sosok pria tapi tetap mau loh belajar dari sisi sertifikasi Biskin Smaskin Advisor tentunya. Kemudian beliau juga merupakan lulus sertifikasi ya sebagai trainer billionaires tentunya. Dan tentunya beliau ini sebagai professional network builder, yaitu Christopher Star Diamond Indonesia. Oke. Nah, dan juga Niko, untuk yang wanitanya Niko, kita juga punya narasumber yang luar biasa, yaitu berbackground juga dari mahasiswa Niko. Nah, tapi juga dari farmasi ya Ko ya. Hari ini juga sudah menyandang Star Diamond Indonesia sebagai royalty winner dan juga sebagai Smaskin Advisor Advance ya Ko, dan juga sebagai
trainer bilioner juga, dan juga tentunya sebagai profesional networker juga tuh. Wah, luar biasa. Langsung aja ya Tan ya, kita panggil sama-sama ya Intan. Oke, kita panggil bareng-bareng ya, Dwi dan Kristo. Oke. Oke. Ayo kita sambut sama-sama pasangan muda kali ini ya, Kristo dan Yuk, Dwi ya. kita joget bareng ya. Ini barangkali ada pemenang baru nih ya. Bagiku kau Britney Spears. I love you baby. Biar kata mirip buaya, bagiku Luna Maya. I love you baby. Ayo goyang. Sambil nyanyi nggak apa-apa ya guys ya. Saya nggak enak kalau nyanyi ini Tan. Kayaknya lebih enak dia nyanyi deh. Kalau saya nyanyi nanti salah paham ya Intan ya. Kita nyanyi nanti salah paham Intan. Oke. Pagi Kristo, Dwi, luar biasa ya. Ya, pagi Intan, Ko Alex, dan rekan-rekan di sini semua ya. Pagi semuanya. Halo Ikuti semua. ya, Kristo, Dwi ya. Fresh banget ya, kok ini pasangan baru nih kok ya. Wah, luar biasa. Enggak baru Bawa-bawa Intan, ini pelaminan makin ini ya, Ko, ya. memperketat Udah siap say nih Intan. Ya kok ini udah aroma pelaminan ya kok. Iya, benar-benar banget. Mungkin dari Kristo sama Dwi mau nyapa-nyapa dulu nih para pesertanya biar nggak gugup. Biasanya kalau para pasangan muda ini di depan panggung langsung gugup ya kan soalnya. Ya benar, kan ini ya kok ada pepatah bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah ini hari ini kita minta nih dari Kristo dan Dwi buat ngenalin dulu nih background dari Kristo dan Dwi ya. Oke, saya sampai lupa nih Tan, copot kacamata saya Intan. Apa dulu kok? Tapi Ko Alex kalau pakai kacamata lebih keren kok. Gitu Oh, ya. Jadi maksudnya Jadi keren, kok kan? lebih ganteng kok. Kamu ada yang nyangkut gitu ya? Iya, kok ada yang nyangkut ke Ko Alex kan wah luar biasa kok. Oke, thank you loh Kristo. Oke, boleh nih perkenalan dulu nih dari Kristo atau Dwi dulu nih. Ya, oke. Ya, salam kenal ya rekan-rekan di sini. Mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu langsung atau mungkin belum pernah Zoom bareng ya. Kenalkan, nama saya Kristo, boleh panggil Kristo aja. Tinggal di Surabaya. Terus apa lagi nih kok yang perlu disebutkan? Background-nya. Background, oke. Kalau Sama hobi, background, jangan-jangan nanti hobinya sama lagi. oh hobi. Oke, ya kalau background sendiri memulai bisnis HDI dari semenjak mahasiswa ya. Dari semenjak mahasiswa, kebetulan dulu mahasiswa teknik mesin. Nah, jadi nggak nyambung ya. nggak nyambung sama sekali. Tapi ini kalau Dwi harusnya nyambung ya. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Ini mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu Dwi juga ya. Salam kenal, saya Dwi Damayanti, biasa dipanggil Dwi. Ya, background-nya ini ya, mahasiswa juga. Waktu memulai bisnis HDI ini mahasiswa apoteker gitu ya. Dan kebetulan sekarang udah jadi apotekernya gitu ya. Dan sekarang domisilinya di Surabaya. Nah ini kalau Kristo nggak nyambung gitu ya. Di background otomotif, kalau saya masih ada nyambungnya, serempet-serempet dikit gitu ya Sian. Itu dompleng banget ya dari teknik mesin tapi sekarang jadi ini ya bos madu gitu ya. Kami sama-sama bisa sukses ya. Tadi ada agak ini Intan ada yang sedikit perlu diralat. Intan Dwi tadi sekarang menjadi enterpriser HDI ya, bukan apoteker lagi ya. Iya, benar banget. Oke. Kalau boleh tahu nih, ini pacaran udah berapa lama nih kira-kira? Kok kayaknya rapet banget gitu ya? Oke, kalau pacarannya udah mulai SMA ya kok ya. Jadi udah 7 tahun yang lalu ini. Wow, ini udah umurnya ini udah goals banget ya, relationship goals ini ya.
Ya, couple goals Ya, sebenarnya. ya. Ini mungkin boleh nih diceritain sedikit ya buat teman-teman supaya istilahnya itu bisa mengenal sosok Dwi dan Kristo. Jadi istilahnya itu bisa dikasih sharing dikit nih awal kenalnya Kristo sama Dwi gitu. Ya, jadi kalau kan memang benar ya, kan sebenarnya sebelumnya itu dia sama Kristo kan temen SMA. Ya. Nah, Duduk sebangku ya dulu ya. oh ya, jadi sebelum itu kita berdua pernah satu kelas, terus ya mungkin awal ini ya mulai ada ini ya, mulai Darah. ada sesuatu gitu kan. Percikan gitu ya. Iya, ada Percikan. percikan gitu kan. Itu pas waktu kita duduk bareng. Nah, duduk bareng. Wah, ini Wah, ini ada fotonya ya ini ya. Ini unyu-unyu ya Mas Yan ya semuanya ya. ya. Ya, jadi apa nih sebenarnya ini ya masih baru-baru ini foto ini. Tapi kalau dulu Kristo sama Dwi kenalnya dari waktu SMA. Dulu mulai deket bareng ini pas waktu kita duduk bareng gitu. Lu megang apa Kristo itu? Ijazah ya atau apa itu? Skripsi Oh iya, ya? iya waktu itu kita kan itu kan masa-masa SMA ya. Nah itu kita lulus bareng. Wah, lulus bareng, terus kita foto bareng ya di situ. Itu Luar waktu biasa. Kristo masih gila-gilanya itu kok. Masih belum jaim ya. Kalau sekarang sedikit jaim. Enggak ya, sekarang dia malah lebih gila ya. Oh, lebih gila ya. Iya, iya, iya. Ini mungkin boleh ini ya, boleh di-sharing juga nih. Istilahnya tuh kayak dulu sebelum mengenal HDI, kira-kira kayak dulu itu pacarannya gimana sih sama Kristo dan Dwi gitu ya. Boleh di-sharing dikit nih sambil kita inceng-inceng fotonya Dwi sama Kristo ya. Kalau pacarannya sih sama ya, seperti pada umumnya ya Tan ya, senang nonton, jalan, nongkrong gitu ya, ngobrol, teleponan, video callan gitu kan, ya kayak pada umumnya sih, kayak nanti ngedate gitu ya, malam mingguan gitu kan. Ya, Ya, berarti ya. ini ya bener-bener pacaran pada umumnya lah ya sebelum mengenal HDI lah ya. Iya, bener banget Tan. Ya, jadi kayak ini ya, kayak ya layaknya orang pacaran ya. Ya kita makan-makan. Kayak tadi kan kalau di foto tadi kan ada itu kita pertama kali merayakan anniversary setahun. Wah. Anniversary yang pertama ya. Luar biasa ya. Sampai Ya, sekarang jadi- dirayain nggak tuh nih? Kenapa? Sampai sekarang dirayain nggak? Wah, Dirayain ya dirayakan ya. Oh, Tapi ya. dirayakannya di HDI. Oh, luar biasa ya. Kalau dulu Sama berdua, ya. sekarang bersama gitu. Iya. Luar Dulu- biasa. Iya, kalau dulu bersama. Apa kalau sekarang bersama? Dari fotonya udah ini ya Tan ya, udah teruji ya, memang terikat banget ya rasanya ya Tan ya. Ya. Memang benar-benar pasangan ya Tan ya, sampai sekarang pun seperti itu ya. Nah, ini Nah, itu ada cerita lucunya ya. Yang di Platinum Grill. Gimana Apa itu? gimana? Ya, jadi karena kan dulu kan waktu ini kan kita masih awal-awal kuliah, sedangkan kita berdua kan merantau, ya kan merantau. Nah itu ya pasti kan dari segi penghasilan kan masih belum seberapa ya. Jadi ya kita di sana tuh bener-bener ini ya mau untuk menikmati suasananya kan, sampai akhirnya ya waktu itu ya kita cari akal gitu ya, gimana caranya dengan pendapatan segini itu kita bisa makan di tempat mahal. Wah gitu ya, kita kan mau ngambil suasananya nih soalnya. Nah jadi ya itu ya kita pakai trik ya. Jadi kita sebelum datang ke tempat itu kita makan dulu. Kita bawa bungkusan dulu, makan di tempat parkir, langsung kita masuk ke sana kita foto. Wah, ini jadi foto-fotoan dulu ya. Iya, di end the story-nya ya. iya. Jadi Itu luar biasa ya. ya itu jangan ditiru ya teman-teman ya. Tapi saya Ya. salut nih, luar biasa nih, duitnya bisa diajak kerjasama ya, nggak gengsi ya. Ya, ya. Jadi kenyang dulu ya tuh ya istilahnya ya. Ya kita ngambil momennya aja di sana. Jadi Ya, seru ya. Tingkat zaman dulu. ya, ya. Luar biasa banget ya, dari awal udah kompak ya, bisa diajak kerjasama ya, dari sisi wanita maupun pria ya. Ya, ya, ya. Oke. Ini berarti ini ya, ini ada fotonya lagi nggak nih kira-kira? Udah ya berarti ya. Oke, nah ini nih mungkin kalau misalnya boleh nggak sharing juga nih tuh. Jadi kan kalau dengar-dengar setelah Kristo ini masuk HDI, ini memang dari awal nih kan sempat dengar ya bahwa keyakinannya Kristo ini yang paling tinggi banget ya. Istilahnya tuh banyak mentor-mentornya yang shock ya, Kristo ini keyakinannya tuh tinggi banget gitu. Maksudnya bener-bener udah langsung yang namanya tuh positif banget sama HDI dan yakin bahwa bisa berhasil nih di bisnis HDI. Nah pastinya kan ini tapi saya mau tanyanya ke Dwi ya.
pastinya kan sebagai orang terdekat Dwi kan pasti diajak. Itu Intan yakin ya, apalagi tadi kan Dwi mau diajak kerja sama Kristo dengan makan di Platinum Junior, itu bahkan makan dulu di depan dan lain-lain. Pasti Dwi langsung mau ya Wi ya, waktu diajak sama Kristo join di HDI ya. Berarti langsung aktif bareng gitu ya Wi ya. Loh ya, enggak ya Dan. Jadi dulu ini dulu Dwi waktu diajakin itu ya, kan soalnya Dwi dulu kan GAM ya, gerakan anti MLM gitu ya. Jadi begitu udah diajakin, aduh berbau denger, aduh MLM, aduh kayak udah alergi duluan ya Dan. Udah alergi duluan kayak, aduh enggak deh, kamu kalau memang mau jalan aja gitu ya. Dulu sampai itu jadi konflik ya Dan, karena Kristo ini dulu ngajakinnya setiap teleponan, ini keren banget ya. Jadi setiap teleponan, setiap ketemu, setiap video call, setiap ada momen itu dimasukin terus sama Kristo HDI-nya gitu ya. Sampai akhirnya sering berantem ya, dia bilang gini ya, kalau kamu bahas HDI lagi, jangan telepon aku ya gitu ya, jangan ketemu sama aku gitu kan. Akhirnya sampai ini ya. Sampai ngancam gitu ya. Sampai kita tengkar terus-terusan ya waktu itu. Benar. Sampai tengkar-tengkar terus gitu kan. Dan juga Kristonya ini ya, ngajak terus gitu ya. Pantang menyerah dia gitu kan. Diajak terus. Sampai ini ya, akhirnya oke, Dwi ngerasa oke, kalau kamu mau pilih HDI atau pilih aku gitu ya. Oh, bahaya itu ya, sudah bahaya itu. Akhirnya udah sampai ditanyain ya, Kristo mau pilih Dwi atau pilih HDI gitu ya? Karena saking topik pembicaraannya Kristo HDI terus gitu ya. Ya. Loh, tapi waktu itu pas waktu ditanya kan, kamu pilih aku apa pilih HDI? Nah waktu itu ya Kristo pasti ngomong kan, pakai jalan tengahnya. Loh, aku memilih kamu dan memilih HDI, wah gitu ya. Ini tegas banget ya Kristo ya. Iya. Jadi Kristo nggak langsung pilih salah satu ya, tapi Kristo tetap pilih dua-duanya ya tuh ya. Iya. Benar. Iya. Nah, luar biasa banget ya. Jadi itu tips jitunya ya rekan-rekan ya. Kalau misal ada sampai mati kutu ya, kamu pilih HDI atau pilih aku nih gitu ya. Ya pilih dua, ada jawaban ketiga ya rekan-rekan ya, pilih dua-duanya ya. Saya mau bersama kamu untuk menjalankan HDI gitu ya. Saya mau memberikan HDI ini untuk kamu gitu ya. Oke, thank you ya Kristo ya, Dwi ya. Atau ini ya tuh ya, saya pilih kamu, untuk itulah saya jalanin HDI gitu ya, saya harus pilih HDI. Iya benar, karena kan kalau di HDI itu kan nanti fokusnya juga ke Dwi juga kan. Iya benar. Untuk masa depan kita gitu. Itu ada yang ngetik ya, HDI, harap Dwi impian Kristo ya. Harapan Dwi dan impian Kristo ya. Wih, luar biasa, ini pas banget ya Kak Berliana ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu nih, gimana, tadi kan belum dibahas ya, gimana tipsnya Kristo ini mengajak pasangan untuk aktif. Ini sebenarnya kelihatannya simpel, tapi sebenarnya nggak mudah loh, karena hari ini berapa banyak loh di HDI yang misal nih, si prianya jalan, ceweknya belum jalan, yang ceweknya jalan, suaminya belum jalan. Itu gimana? Karena rasanya nggak mudah loh, apalagi sampai diomong, kamu pilih HDI atau aku, itu gimana Kristo atau dia? Apalagi kan banyak orang yang merasa takut ya, atau bahkan tuh untuk mengajak pun ini masih ragu gitu ya istilahnya, karena ya udah deh aku sendiri aja yang jalanin gitu ya istilahnya ya. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau ditanya bagaimana sih caranya untuk bisa mengajak pasangan untuk aktif ya di HDI, atau mungkin ya mendukung kita di HDI. Sebenarnya sih ini seni ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus benar-benar itu memahami dari seni hubungan. Nah waktu itu Kristo sih benar-benar mencoba itu untuk menunjukkan perubahan diri Kristo. Mungkin kayak dari cara berbicara, atau mungkin bagaimana Kristo berpikir, terus mungkin ini ya intinya adalah menunjukkan pertumbuhan diri Kristo. Nah ini juga yang ini ya benar ya. Jadi waktu itu yang sampai membuat kamu akhirnya ini ya mulai terbuka ya sama HDI. Benar. Karena kan dulu Dwi ini Kristo butuh waktu kurang lebih 1 bulan teman-teman untuk meyakinkan Dwi supaya Dwi itu mau aktif di HDI. Nah jadi ya Kristo benar-benar ini ya selain pakai cara yang nggak oke ya, cara brutal ya. Jadi wah pokoknya dihajar terus tentang HDI gitu kan. Tapi Kristo kan juga dikasih ini ya, dikasih saran sama mentor. Loh Kristo, kamu tunjukkan perubahan dirimu. Nah, Kristo mulai nih pelan-pelan gitu ya, tunjukkan perubahan diri. Nah, akhirnya dia
Dwi mulai terbuka. Nah, lalu juga kita bisa apa? Kita bisa lakukan hal-hal simpel, teman-teman. Misalnya gini, mungkin kalau yang kita biasanya pacaran yang nggak romantis ya. Misal kalau kayak ya pacaran-pacaran seperti biasa. Nah, kita nggak apa-apa loh kalau misal dari income kita di HDI kita berikan sesuatu, mungkin kayak makanan kesukaan gitu ya. Makanan kesukaan atau mungkin ya kita tiba-tiba mungkin kayak kirim makanan ke dia. Nah, itu hal simpel yang menurut Kristo pribadi luar biasa, dan ini kan juga salah satu cara kita untuk menunjukkan perubahan diri sebenarnya. Nah, Benar ya. Nah, lalu juga gimana kan? jadi ini ya tuh istilahnya tuh Kristo bukan cuma sekedar kayak mungkin kan kalau di awal kan dengan cara-cara yang istilahnya tuh hard gitu ya. Jadi langsung istilahnya tuh maksa gitu ya, atau istilahnya tuh bikin pasangan tuh nggak nyaman, tahu juga belum HDI itu apa, udah didesak untuk masuk ke HDI, udah dipaksa-paksa untuk ikut jalanin gitu ya, dengan cara-cara yang nggak oke di awal gitu ya. Tapi setelah disarankan dengan mentor, Kristo mulai lebih pakai cara halus gitu istilahnya ya tuh ya. Benar. Jadi lebih ke kasih perubahan-perubahan positif yang dari daily jadi benar-benar itu bukan secara langsung ya, tapi secara halus gitu ya istilahnya. Ya, benar. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu sampai melakukan hal yang luar biasa ya. Misalnya kayak, wah, saya memberikan kamu sebuah rumah besar nggak, di awal nggak perlu sampai seperti itu, teman-teman. Tapi tunjukkan dengan hal-hal simpel kalau menurut Kristo. Nah, lalu misalnya gini, oke, misalnya kalau dengan cara yang seperti ini, kayak berikan sesuatu, tunjukkan perubahan diri, itu masih sedikit gitu ya progresnya. Nah, teman-teman bisa apa? Bisa ajak mereka untuk ikut mendengarkan meeting-meeting yang ada di HDI. Nah, dulu waktu Dwi itu mulai terbuka, itu Kristo langsung ajak Dwi itu ke kantor. Karena kan waktu itu kan masih offline. Jadi kita masih bisa ke kantor kan. Nah, itu kan ada acara. Nah, itu karena wah ini kesempatan satu-satunya ini kan. Kebetulan mau masuk ke kantor ya kan. Nah, ini nggak boleh sampai gagal ini kan. Nah, jadi waktu itu ya Kristo ajak ke meeting, rekan-rekan. Iya, Kristo ajak ke meeting. Nah, terus dengan harapan apa? Dengan harapan dia ini bisa bisa untuk melihat, mempelajari HD itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, apalagi kalau sekarang enak. Kalau Kristo zaman dulu butuh waktu 1 bulan buat ngajak Dwi ke kantor. Nah, kalau sekarang teman-teman contoh kayak hari ini kita ngobrol bareng kayak gini, itu bisa ajak suami loh. Bisa ajak suami, bisa ajak keluarga, terus bisa dengarkan bareng kayak gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita ini ya punya pasangan, ajaklah untuk ikut ke meeting kita. Sekarang gampang ya. Jadi kita kalau mungkin kita lagi ikut meeting, nah itu kita bisa mungkin volumenya digedein, jadi mungkin kalau suami di sebelah kita, nah nanti atau istri di sebelah kita, nah nanti bisa sambil mendengarkan gitu ya. Nah, dan juga kalau saran Kristo, selain kita ajak untuk ikut meeting, itu sebenarnya juga ada baiknya kita kenakan ke upline. Nah, dulu pun waktu Dwi, dia ikut meeting, ikut acara di kantor waktu itu Dwi itu langsung ditemukan sama upline-nya. Nah, waktu itu Konugroho. Wah, ini waktu itu dijebak ya iya, saya ya. Jadi kalau dulu ya dalam tanda kutip itu dijebak gitu ya. Tapi Kristo ngerasa, wah ini sudah pas ini ya kan. Ada meeting, ada upline gitu kan. Jadi pas ya. Jadi waktu itu Kristo kenalkan Dwi ke upline. Nah, sebenarnya ini bagus banget teman-teman, Intan sama aku Alek ya. Jadi kalau kita punya pasangan, punya suami atau istri atau mungkin pacar, gak ada salahnya loh kita kenalkan mereka tuh ke upline. Ya, Nah, supaya lebih deket juga ya, lebih deket, lebih percaya. Mungkin kan istilahnya ini ya cuy ya, mungkin kan kalau mungkin dari sisi cewek juga bisa kalau tahu istilahnya tuh kenal dengan upline-upline-nya mungkin jadi merasa lebih nyaman ya, jadi merasa lebih lebih welcome ya Dan. Lebih nyaman ya, lebih nggak curiga gitu ya Dan ya. Ya, nggak curiga, lebih percaya dan lebih mendukung ya pastinya kalau udah tahu, apalagi kalau upline-nya ini trusted gitu ya, maksudnya kan upline-nya ini juga orangnya oke, pasti kan nggak akan ada rasa yang nggak enak gitu ya, akhirnya tuh merasa kayak ya udah deh nggak apa-apa nih pasanganku lagi jalanin usaha bareng nih sama partnernya, tenang lah, minimal itu kayak ada rasa tenang gitu ya istilahnya ya. Kayak gitu. Apalagi kalau ini ya Tan ya, ada dari orang luar yang ngomongnya positif gitu ya. Jadi kan kadang
karena sudah terlalu sering lama gitu ya, jadi kadang ada curiga-curiganya gitu ya. Ya, benar-benar Bisa benar. kenal ya. Itu Iya. dari tadi saya dengerin Kristo nggak kebayang ya, itu 1 bulan Intan tiap hari berantem karena HDI mungkin. Tapi luar biasa Kristo ini, saya salut loh Intan, karena apa? Hari ini ngomel ya, duitnya marah gitu ya. Saya pernah lihat juga sih sebenarnya. Saya sampai nggak berani ngapa-ngapain gitu ya. Ngelihat berantem gitu ya, terus habis gitu hari ini besok HDI lagi. Kristo ini pantang menyerah. Kadang di mobil pun sampai nyetel CD-CD ya, dengerin CD-CD Ya. gitu ya. Duit juga ya. Luar biasa ya. Jadi, Itu Istilahnya nggak ini ya kebayang digiring perjuangan. terus ya kok ya. Iya, nggak kebayang loh perjuangannya. Kadang kan banyak orang kan hari ini HDI berantem, besok udah nggak berani bahas gitu ya. Tapi Ya, Kristo benar. selalu punya cara gitu ya, bahas-bahas halus gitu ya Intan ya. Ya, benar-benar. Luar biasa banget ya Kristo. Ya, jadi ini ya istilahnya tuh bener-bener juga ada effortnya ya, istilahnya nggak langsung Dwi ini mau lah ya istilahnya. Gitu. Iya. Walaupun hari ini bener-bener istilahnya tuh udah menjalankan bersama-sama, ternyata dulunya tuh juga awalnya tuh nggak mau gitu lah istilahnya gitu kan. Seperti itu. Ya. Ya. Ya, terus mungkin boleh nih di-sharing lagi nih mungkin kayak dari ini ya, Dwi ya, sama Kristo juga istilahnya kayak apalagi nih mungkin yang membuat Dwi dan Kristo ini apa ya istilahnya itu punya alasan untuk jalan terus gitu di bisnis HDI gitu ya istilahnya kayak gitu. Ya, mungkin ini ya supaya lebih agak dilihat mungkin ini ya apa namanya? Kenapa sih kok Kristo kebetulan kan Ya. itu 1 bulan kan ngajak terus ya, ngajak Dwi terus, Ya. Ulet dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini ya teman-teman, itu cukup panjang sebenarnya ceritanya. Jadi itu Kristo kan sebenarnya sebelum kena HDI itu kan Kristo memang ada sebuah impian itu tentang apa profesi atau bisnis apa yang ingin Kristo lakukan. Nah, waktu itu sempat kepikiran di masa kuliah kan wajar ya di masa-masa kuliah ini kan biasanya kan di masa-masa di mana kita tuh bingung kadang-kadang mau ngapain ya, atau mungkin apa yang harus aku kejar setelah lulus kuliah. Nah, waktu itu Kristo sempat ada kebingungan tuh sekitar ya kurang lebih setahun waktu itu. Setahun bingung ya. Kenapa kok apa namanya? Kok kenapa? Apa yang mau Kristo kejar gitu kan? Nah, terus setelah Kristo kayak benar-benar mikirkan ya, Kristo sampai bawa doa waktu itu. Nah, itu ini ya. Waktu itu sampai akhirnya tuh nggak tahu kenapa, mungkin jawaban dari Tuhan atau jawaban dari hati ya. Kristo tuh merasa bahwa Kristo tuh punya sebuah panggilan hidup. Kristo tuh pengen teman-teman Kristo, orang-orang yang Kristo di samping Kristo tuh bisa sukses bareng. Nah, ini mungkin kalau ada Ko Felix ya, dulu kan Ko Felix pernah sempat telepon Kristo waktu itu kan, Kristo mau ngejar apa sih di HDI. Nah, terus Kristo pribadi itu telepon sama Ko Felix, ya aku tuh pengen ya untuk mengajak tuh para orang-orang terdekatku, teman-temanku tuh bisa sukses juga di HDI. Nah, kenapa? Karena kan gini, kan percuma ya teman-teman, kalau kita itu mau mengejar sesuatu itu untuk kita pribadi. Misal nih, Kristo mau ngejar sesuatu, Kristo pengen jadi orang yang punya banyak uang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu hanya dipakai sendiri, buat apa? Wow, ini keren banget ya tuh ya. Saya kayak jujur ini keren banget. Jadi istilahnya Kristo ini punya keinginan bukan hanya sekedar istilahnya itu berhasil untuk diri sendiri, tapi juga ingin mengajak orang-orang terdekat ya. Istilahnya itu yang benar-benar membuat Kristo itu akhirnya mau gitu ya. Untuk istilahnya itu tadi effort untuk ngajak duit, effort maksudnya itu bahkan mungkin ya beberapa pasangan tuh kayak tengkar males gitu, dibanding tengkar mending nggak usah sama sekali gitu ya, mending nggak usah bahas lah gitu ya, mending ya udah deh gitu. Tapi kalau Kristo itu punya harapan benar-benar bahwa ingin mengajak orang-orang tuh untuk sukses bersama, benar ya Kristo ya. Nah, ini keren banget sih. Ya, jadi yaitu ya yang Kristo pikirkan waktu itu, dan ya ternyata Kristo temukan di HDI ya, Intan sama Ko Alex. Jadi waktu itu ya Kristo benar-benar percaya banget itu bahwa Kristo tuh
bisa sukses dan Kristo pun juga bisa mengajak para teman-teman Kristo, orang-orang yang terdekat tuh bisa sukses juga bareng Kristo. Nah, kenapa? Karena kan Kristo melihat ya, di HDI ini banyak banget itu yang bersupport kita. Paling simpel lah, yang sering kita lihat adalah dari support system kita, Billionaires, kan keren banget. Ya kan? Ada acara-acara, ada buku-buku yang bisa kita baca, ada banyak hal yang bisa kita yang bisa menjadi support kita, itu untuk kita bisa jadi orang yang sukses di HDI. Nah, sehingga menurut Kristo pribadi, Kristo yakin banget bahwa Kristo itu bisa sukses ya di HDI. Banyak mentor-mentor juga ya yang selalu support, ya kan, yang salah satunya juga yang membuat Dwi bisa aktif di HDI kan karena mentor Kristo, gitu kan. Jadi luar biasa banget ya di HDI ini menurut Kristo pribadi adalah bisnis yang besar menurut Kristo. Kenapa? Karena ya terlihat banget sudah banyak orang-orang yang sudah berhasil di HDI, dan itu yang juga menjadi the biggest why juga dari Kristo bahwa oh ya, Kristo pengen menjadi orang-orang yang sukses seperti yang ada saat ini, seperti mentor-mentor Kristo semuanya. Dan kan pasti ya kalau Kristo ngerasa bahwa oh ya, Kristo ini harus mengajak orang-orang terdekatnya Kristo untuk bisa aktif di HDI. Nah, kan Dwi juga orang terdekat kan, bener ya? Nah, maka ya Kristo bener-bener waktu itu bener-bener fighting banget. Kristo merasa bahwa kalau Dwi bisa join di HDI, ini Dwi bisa sukses gitu loh. Kristo bener-bener membawa keyakinannya tinggi tentang itu. Nah, jadi itu yang membuat Kristo pribadi meskipun ya waktu itu 1 bulan tuh benar-benar full konflik, itu bahkan bisa sampai tiap hari kita tuh tengkar terus, tapi itu yang membuat yang membuat tetap Kristo itu untuk yakin di HDI bahwa Dwi itu bisa sukses di HDI. Itu yang benar-benar membuat Kristo kenapa kok selalu ulet ya waktu itu. Sebulan full Kristo mengajak, setiap telepon Kristo ngajak lagi. Seperti itu. Luar biasa banget ya Kristo ini ya. Jadi saya melihat kalau Kristo hari ini dari awal memperjuangkan Dwi untuk jadi pasangan gitu ya. Tapi Kristo pun memperjuangkan Dwi untuk masa depannya juga ya. Untuk masa depan yang lebih baik itu Kristo melihatnya di HDI seperti itu ya. Kalau saya tadi melihat mendengarkan Kristo bilang bahwa big picture-nya dia adalah, big way-nya dia di sini adalah untuk sukses bareng-bareng teman-temannya ya. Orang-orang terdekat. Ini sebenarnya terbukti loh. Hari ini banyak dari leader Kristo ini adalah teman-teman terdekat ya. Kristo benar ya. Ada Intan, ada Christine, ada Otin dan lain-lain ya. Jadi benar-benar apa yang diberikan Kristo ini mulai sedikit demi sedikit terjadi gitu ya. Ini benar-benar luar biasa loh ketulusan hati Kristo dan Dwi ini ya. Pengen sukses bareng teman-teman gitu ya. Kalau hari ini saya melihat berarti kalau saya simpulkan ya dari Kristo ini berarti sebenarnya kita mengajak pasangan untuk aktif di HDI itu penting banget ya rekan-rekan ya. Karena apa? Kita bisa bertumbuh bersama secara attitude, secara mindset, dan tentunya income-nya pun nanti bisa double gitu ya. Benar ya Kristo Dwi ya. Dan saya juga melihat, karena saya bisa bilang seperti ini kenapa? Saya melihat awalnya dulu Kristo sama Dwi ya. Kristo dulu awal-awal datang ya. Mohon maaf ya tuh ya. Awal-awal datang gitu ya. Kayak seperti gayanya anak muda dulu ya. Dulu Kristo datang dengan laga-laga yang agak songong gitu ya. Kepala ke atas gitu ya. Kayak nggak lihat orang. Tapi teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu semua bisa lihat pada pagi hari ini bahwa pertumbuhan Kristo dan Dwi ini luar biasa ya dari segi attitude, mindset, pola pikir. Bahkan di usia ke-24 tahun ini berapa banyak loh rekan-rekan semua mereka, berapa banyak anak muda yang usia 24 tahun, bahkan saya pribadi dulu 24 tahun belum sempat berpikir seperti Kristo dan Dwi ini, sudah mikirin masa depan untuk sukses bareng gitu ya. Bahkan luar biasanya mereka ini mau ya untuk segera untuk ini ya sukses di bisnis ini. Mereka hari ini bisa bertumbuh bersama ya sebagai pasangan dewasa gitu ya. Justru mereka di sini malah makin kuat gitu ya, malah di HDI ya, nggak sampai pecah karena hal-hal yang nggak penting gitu ya, tapi mereka bisa makin kuat bertemu bersama di HDI ya. Nah, saya melihat layak banget ya Kristo sama Dwi hari ini di posisi hari ini, karena banyak sekali ya pengorbanan mereka di HDI ini, termasuk waktu-waktu mereka, mungkin nanti Kristo bakal cerita ya, termasuk waktu-waktu mereka saya masih ingat dulu bahkan skripsi pun hari ini besoknya skripsi tapi masih ikut program pelatihan di HDI ya secara offline waktu itu. Jadi bawa bahan skripsinya ke ke tempat pelatihannya seperti itu ya. Bahkan saya melihat juga ya waktu itu
anniversary secara terpisah ya, Valentine juga secara terpisah ya. Saya melihat bahwa pengorbanan mereka itu benar-benar loh, rekan-rekan semua di hari ini. Jadi nggak kaget ya kalau sampai mereka hari ini bisa dapat hasil dari posisi seperti ini karena mereka layak gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya mereka benar-benar panutan ya di bisnis ini ya. Jadi nggak kebayang ya kalau dulu masih ngikutin jejaknya di apotek ya, mungkin nggak ada sampai sekarang ya bisnis sama Dwi ya. Oke, dan jadi kira-kira nih kalau dari Kristo, Dwi ya, kalau orang mungkin melihat ya Kristo dan Dwi ini adalah hidupnya lancar-lancar aja ya, termasuk saya mungkin dulu di awal-awal ya mengira hidupnya lancar-lancar saja gitu ya. Kristo dari anak tunggal gitu ya, orang tuanya juga mapan gitu ya, berkecukupan, Dwi pun juga sampai dipersiapkan ini ya sebagai apoteker, sudah berkecukupan juga. Itu ada nggak sih kira-kira hambatan dari Kristo dan Dwi ini yang membuat kadang-kadang itu jadi hambatan di bisnis HD ini ya? Nah, sampai waktu itu sempat, kalau nggak salah saya juga sempat ya dengar kalau Kristo itu sempat kehilangan momen, bahkan momen berduanya Dwi, dan momen ini cuma sekali dan paling penting ya, sampai nggak enak semua gitu ya sama keluarga Dwi. Itu mungkin boleh di-sharingkan ya, Kristo, barangkali bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, jadi sebenarnya sih itu waktu itu memang benar-benar Kristo tuh benar-benar ngerasa bersalah banget sih kok. Karena kan ini ya, waktu itu kan Kristo kan ada semacam program latihan ya kok. Semacam program latihan dan itu sangat besar, dan itu memang salah satu jadi impian Kristo juga di HDI. Itu kalau mungkin teman-teman tahu di sini itu elit ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu dream Kristo, dan kalau Kristo nggak ikuti itu, pertumbuhan Kristo pun jadi lebih lambat. Nah, dan kebetulan waktu itu di waktu yang sama, waktu program elit itu juga merupakan momen spesial yang buat Dwi sebenarnya, yaitu ya waktu itu dia di wisuda kok. Dan sebenarnya waktu itu sih Kristo sempat dilema ya, aduh gimana ya, maksudnya ya setahu Kristo, seingat Kristo pun juga sebenarnya waktu itu ya Kristo bareng sama Dwi itu sudah merencanakan bahkan wisuda ini mau pakai kayak gimana, fotonya mau di mana di hari H. Terus ya karena ada jadwal itu, dan Kristo merasa bahwa Kristo nggak bisa kalau nggak ikut program itu, karena kan kalau nggak ikut program itu sekali aja itu Kristo gagal waktu itu, dan Kristo nggak mau gagal kok. Kenapa? Karena itu bermanfaat banget kok buat pertumbuhan Kristo dan Dwi terutama juga. Jadi ya memang keputusan berat ya kok. Waktu itu ya, wah itu Kristo benar-benar bingung ya waktu itu, dan akhirnya ya Kristo putuskan untuk ya Kristo nggak hadir wisudanya Dwi, Kristo hadir di program elit waktu itu. Oke, ini ya kalau buat teman-teman semua kelihatannya nggak datang wisuda ini benar-benar kalau sebagai pasangan itu benar-benar momen sakral ya. Jadi nggak datang itu rasanya berat, apalagi waktu itu tahu sendiri ya, Dwi sempat bingung juga, wah Kristo nggak datang gitu kan ya. Dan ini keputusan yang luar biasa ya buat Kristo, karena Kristo ini membuktikan bahwa dia ini sungguh-sungguh gitu ya di bisnis HDI, nggak cuma main-main untuk masa depannya. Kalau boleh tahu dari Dwi sendiri nih, kira-kira apa waktu itu perasaan Dwi? Ya waktu itu ya pasti kecewa ya kok, karena kan orang yang kita harapin, orang yang spesial hadir, bahkan kita udah cari semuanya, prepare gitu ya, terus didapat info kalau nggak bisa datang saat itu, jadi ya pasti rasanya kecewa kan. Tapi ya dari sini sebenarnya Dwi belajar ya kok, apa artinya itu memahami. Karena ya Dwi yakin ya kok, apa yang Kristo lakuin pada waktu itu, ya itu terbaik pasti untuk masa depan kita. Oke. Jadi benar-benar ini ya
sungguh-sungguh banget ya Kristo ya. Jadi kalau saya melihatnya, Kristo dalam hal ini, kalau banyak pasangan itu nggak berani ya memutuskan memilih hal yang benar di antara yang benar ya. Tapi hari ini dengan Kristo itu melakukan action seperti itu, memilih yang terbaik yaitu elit. Kristo sudah membuktikan bahwa elit itu juga benar gitu ya, tapi wisuda juga benar. Nah, tapi Kristo dengan actionnya langsung membuktikan bahwa kita mengajarkan Dwi ya secara tidak langsung, karena Dwi pun juga mendapatkan pemahaman bahwa kita harus memilih yang benar di antara yang benar, gitu ya. Bener Karena banget. waktu itu solusinya gimana Dwi akhirnya Dwi? Ya, waktu itu memang akhirnya kita mencari cara ya, kok. Jadi Kristo sempat komunikasikan, oke, nggak apa-apa gitu ya, aku nggak bisa datang dulu. Oke, dari sini ini ya kita supaya dapat dua-duanya juga, elit juga dapat, foto juga dapat. Akhirnya di hari H-nya memang dia nggak datang. Jadi sempat hadirin elit dulu, tapi setelah elit nanti aku janji ya, nanti kita foto bareng untuk wisudamu. Jadi ya dari sini justru yang membuat Dwi pribadi sendiri juga ngelihat ya kesungguhannya Kristo itu untuk masa depannya kita. Terus Iko. Nah, di sini saya juga melihat ya, luar biasa banget loh. Dari sisi Kristo menunjukkan actionnya contoh gitu, sebagai contoh bahwa kita harus memilih yang benar di antara yang benar. Dan berapa banyak loh hari ini yang pasangan muda ya, usia 22 tahun ya, waktu itu Kristo dan Dwi ya, bisa Ya, berpikir seperti itu. Dan saya juga salut loh tentunya dengan Dwi ini ya, Dwi sebagai pihak wanitanya, dari sisi ceweknya gitu ya. Dwi bisa berpikiran dewasa juga dan bisa memahami. Hari ini loh berapa banyak loh pasangan di luar sana yang dikasih pengertian sulit banget gitu ya, marah gitu ya, mengancam bahkan ya. Tapi dengan adanya mereka di HD ini yang saya bilang tadi, dengan mereka sama-sama di HD, mereka ini bisa bertumbuh bersama, mindsetnya ini bisa sama, seimbang gitu ya, nggak satunya paham, satunya nggak paham gitu ya. Dan ini luar biasa banget ya, yang dialamin Dwi sama Kristo ini benar-benar bisa nih menginspirasi orang-orang lain ya gitu ya tentunya. Dan mungkin ya kalau saya bisa paham juga ya, tentunya pasti kalau mungkin Dwi-nya memahamin ya Kristo ya, gimana waktu itu Kristo melihat tanggapan mungkin dari keluarganya Dwi Kristo? Ya pasti pandangan negatif ya kok pasti ya, karena ya harapan keluarga dari Dwi kan pasti ya Dwi kan datang. Mungkin ada beberapa mungkin dari teman-teman di sini yang ngerasa bahwa itu kan cuma wisuda, maksudnya apa sih susahnya gitu kan. Tapi kalau bagi Kristo pribadi ini hal yang besar, karena waktu itu Kristo benar-benar butuh untuk bisa memberikan sebuah image bahwa Kristo ini adalah orang yang tepat buat Dwi waktu itu. Dan wah itu pukulan keras ya aku bagi Kristo, bahwa ya aduh Kristo jadi nggak bisa datang ya, dan itu kan hari spesial dan ya Kristo harus siap-siap kok menerima konsekuensinya ya. Ini ya jadi pandangan negatif ya sama dari keluarganya. Tapi sebenarnya justru itu ya kok, justru yang malah membuat Kristo itu mau bangkit ya kok ya, malah membuat Kristo itu semakin berkomitmen. Itu kalau Kristo meskipun dengan kondisi keluarga dia waktu itu sempat negatif, tapi itu yang membuat Kristo itu benar-benar merasa bahwa Kristo ini harus segera menunjukkan hasilnya kok sama Intan. Itu harus benar-benar diperjuangkan. Karena Kristo dikejar waktu kok waktu itu. Karena kan waktu itu kan Kristo sudah Kristo ini benar-benar mengejar waktu, karena kan waktu itu Kristo sama Dwi juga sudah pacaran cukup lama. Nah sehingga ya Kristo harus benar-benar harus segera bangkit gitu ya, harus segera tuh memperjuangkan yang sudah kita korbankan bersama. Sebuah situasi yang benar-benar mungkin hari itu Kristo tuh benar-benar udah di deadline gitu lah. Misalnya orang tuanya Dwi ini udah pengen melihat kayak calonnya Dwi ini orangnya gimana gitu ya. Jadi kan Kristo harus benar-benar sigap gitu, tapi malah justru di hari spesialnya Dwi yang udah disiapkan, di-prepare matang-matang dan udah diharapkan tentunya sama Dwi, dan Kristo harus bilang nggak bisa, itu kan pasti berat banget ya tuh. Benar. Ya itu yang malah membuat Kristo semakin termotivasi ya, berkomitmen untuk harus cepat untuk membuktikan kalau di Adi itu ada hasilnya.
Tapi dari sini kita bisa belajar ya dari Wisnu ini benar-benar gentle ya, maksudnya itu berani ya menghadapi resikonya. Ya oke, kalau saya memilih yang benar di antara yang benar, ya saya berani menghadapi resikonya. Itu apa? Mungkin ada perasaan nggak enak dari keluarganya Dwi, tapi tinggal kita komunikasikan ya, seperti itu. Nah, semua di sini ada solusinya ya. Iya kan. Berpikir jernih lah ya kok istilahnya kan kalau kalau dari Intan bilang dari sosok Kristo ini kan juga belajar dari sisi keprofesionalan ya kok. Istilahnya kan hari Iya. itu ada istilahnya itu mungkin tugas pelatihan lah ya istilahnya. Tapi Kristo tidak istilahnya itu meninggalkan untuk hal-hal pribadi lah istilahnya. Seperti itu ya kok ya. Luar biasa atau salut buat kamu Mama Dwi ya. Justru dari situ pasti itu yang membuat orang tuamu mungkin atau orang tuanya Dwi itu melihat wah Kristo ini benar-benar sungguh-sungguh dan profesional loh. Kalau teman-teman lihat mungkin sekedar wisuda ya, tapi ini benar-benar momen pertama loh, kan selama ini pacaran udah lama dan selalu teratur ya, anniversary harus ada, apapun harus ada, tapi di HDI mereka mulai membiasakan diri untuk yang penting kita profesional demi masa depan kita. Jadi luar biasa, salut ya untuk benar-benar actionmu hari ini ya, Kristo sama Dwi ini menginspirasi banget ya buat banyak teman-teman. Dan mungkin Intan juga pengen tanya nih sama Dwi ya, kok mungkin kan kebetulan Intan sama Dwi ini kan juga teman lama ya. Waktu itu kan Intan tuh sempat penasaran banget sama Dwi. Dwi ini kan sebenarnya udah sempat sharing ya kok ke kita bahwa Dwi ini kan juga udah dipersiapkan semua ya kok sebenarnya. Maksudnya dari segi kayak apotek, maksudnya Dwi ini kan berbackground farmasi, udah di-prepare untuk menjadi seorang apoteker gitu istilahnya ya, udah di-prepare semua, bahkan dengar-dengar udah siap ya Wi waktu itu ya Wi ya untuk ruko dan lain-lain. Dan bahkan kan kalau misalnya Intan ya ngelihatnya kan enak banget itu, bener-bener kayak udah disiapin semua gitu. Tapi kenapa kok Dwi itu bahkan ya istilahnya itu rela gitu loh Dwi. Maksudnya justru ya akhirnya jalan di HDI bukannya memilih sebagai apoteker yang udah ready itu Dwi. Ya, bener banget ya Tan. Jadi dulu waktu ini ya udah orang tua udah bilang, oke Dwi kamu nanti kalau udah lulus ini udah ada rukonya ya, udah disediakan rukonya, nanti kamu gitu udah lulus nanti papa yang akan ngomodalin kamu kan gitu. Jadi benar-benar dan bahkan sudah disekolahkan sampai waktu itu apoteker ya, sampai sekolahnya sampai selesai. Justru sebenarnya itu yang membuat kayak Dwi ini tertekan ya Tan sebenarnya Tan. Karena kan dari sisi orang tua sendiri kan memang sudah menyediakan. Makanya Dwi sendiri juga sempat ini ya tertekan bagaimana ya ini harus gimana. Nah inilah yang akhirnya Dwi memutuskan ya, Dwi termotivasi dan ini yang membuat Dwi jadi fokus. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang Dwi mau ngejalanin di HDI, berarti memang Dwi harus nunjukin ke orang tua bahwa Dwi harus berhasil di HDI ini. Jadi sempat di-push ya dari orang tua ya? Benar. Orang tua sempat bilang, kamu nggak usah jalanin HDI. Toh kan kamu ada ini ya, ada apotek yang akan papa bangunkan ke kamu. Papa sudah sediakan semuanya, kamu tinggal kamu jalankan. Nah, itu yang membuat akhirnya Dwi itu termotivasi ya untuk menunjukkan ke orang tua bahwa oh ya, Dwi ini juga bisa loh berdiri di kaki sendiri gitu ya. Bukan seperti yang mungkin banyak perkataan orang-orang di luar sana itu yang bilang bahwa ya Dwi nggak bisa mandiri gitu ya. Dwi yang selalu dompleng ke orang tua, yang selalu ada di bayang-bayang orang tua terus gitu kan. Itu yang membuat kayak akhirnya banyak orang yang bilang ya kamu nggak akan bisa berhasil lah di kakimu sendiri. Nah justru itulah yang akhirnya membuat Dwi itu ini ya, yang membuat Dwi itu percaya, yakin bahwa kayak oh ya Dwi harus segera tunjukkan ke orang tua bahwa HDI ini adalah jalan yang tercepat untuk mendapatkan kebebasan finansial dengan cepat. Ya, oke. Ini padahal ini ya, kamu benar-benar kayak mengalami tekanan yang luar biasa ya, Wi, dari berbagai titik lah istilahnya ya. Karena kamu udah istilahnya udah disekolahkan gitu ya, udah disiapkan gitu ya, istilahnya orang tua udah prepare gitu ya. Justru kamu malah menjalankan bisnis yang katanya multi level gitu ya, yang istilahnya itu mungkin orang pandang sebelah mata mungkin ya di awal ya Dwi ya. Bener kan.
Di sisi lain memang dari keluarga kan, memang dari kakak waktu itu ada yang sempat kena tipu, dan akhirnya seluruh keluarga itu menganggap bahwa MLM itu pekerjaan yang memang nggak bisa berhasil. Jadi juga sempat direndahkan lah ya, ibaratnya tuh dianggap kayak mengerjakan sebuah kerjaan yang tanda kutip itu hina gitu ya, Dwi ya. Benar. Luar biasa banget ya pola pikirnya Dwi ini ya. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Hari ini mau acungin jempol buat kamu ya Dwi ya. Luar biasa banget nih. Pola pikirmu yang hari ini usia 24 tahun loh bisa. Waktu itu usia 22 tahun ya. Bisa berpikir seperti itu. Karena kalau koko pribadi atau mungkin banyak orang pribadi, ya sudah, dapat apapun fasilitas orang tua dipakai, nggak ada salahnya gitu ya. Tapi nah ini Dwi benar-benar punya pikiran dewasa, bisa mandiri secara finansial di kaki sendiri. Karena kita nggak pernah tahu ya, bener ya Dwi ya, kapan apa yang terjadi apa yang bakal terjadi ke depan gitu ya Dwi. Dwi benar-benar kalau dari sini ya rekan-rekan semua, Dwi benar-benar mengorbankan banyak loh rekan-rekan semua. Karena apa? Dia menolak kenyamanan itu dari sisi apotek segala macam. Bahkan dulu tahu sendiri ya, saya tahu sendiri Dwi itu sampai waktu Valentine gitu ya harus terpisah karena Dwi itu merintis kota ketika offline ya, merintis di kota Kalimantan ya waktu itu, di Pulau Kalimantan. Kristo juga lagi di Surabaya, jadi mereka terpisah. Mereka banyak loh berkorban juga. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini mereka bisa dapat income yang posisi seperti itu, kita harus mau ya bayar harga seperti Dwi dan Kristo hari ini ya. Kalau saya bilang ya ke banyak teman, biasanya ke Dwi juga ke anak-anak semua ya, anak-anak muda gitu ya, hati-hati kadang-kadang kenyamanan itu membunuh ya. Kadang kita disuapin terus sama orang tua gitu ya Dwi ya, sama istri ya. Kadang kita terbiasa dengan menggunakan fasilitas itu semua, tapi kadang kita nggak sadar suatu saat kita nggak minta ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan orang tua kita tuh nggak siap gitu ya, kita karena nggak terlatih ya dari awal gitu ya. Jadi hari ini buat rekan-rekan semua yang mungkin masih ada alasan atau ganjalan, aku nggak punya orang tua yang sukses, aku nggak punya fasilitas mobil, nggak punya fasilitas laptop dan lain-lain, kita lihat loh hari ini Dwi juga, Kristo juga nggak mau pakai loh fasilitas itu, nggak disalahgunakan. Dan sebenarnya hari ini nggak ada alasan lagi ya, karena dari situ sebenarnya Dwi pun juga dapat tekanan loh malahan, karena apa? Dianggap nggak mampu, dianggap istilahnya itu dompleng ya sama orang tua. Nah kalau aku lihat hari ini kalau teman dari Kristo dan Dwi ya luar biasa banget, karena apa? Nggak banyak loh anak muda hari ini seperti kalian berdua loh, apalagi pasangan ya. Biasanya ya mohon maaf ya, tanpa masuk menyinggung atau apapun, banyak loh pasangan muda hari ini yang masih minta ya ke orang tua, masih harus terima dari orang tua. Tapi hari ini kalian bisa menginspirasi ya banyak orang di luar sana untuk segera mandiri gitu ya, dan istilahnya itu untuk bisa sukses gitu ya di kaki sendiri ya. Dan yang kesempat adalah di HDI ini ya Dwi sama Kristo ya. Ya aku nggak kebayang aja ya kalau Dwi dulu menerima tawaran apoteker itu ya, menerima semua kenyamanan itu ya, mungkin income Dwi hari ini nggak bisa sebesar hari ini ya, betul ya Dwi ya, mungkin mentok gitu ya Dwi. Apalagi kena kondisi PPKM seperti ini, walaupun apotek dibutuhkan berapa banyak saingannya seperti itu ya Dwi ya. Jadi salut bener ya buat keputusan Dwi hari ini dan Kristo ya, luar biasa banget. Oke. Jadi mungkin dari Intan nih, ada yang mau ditambahkan Intan? Ya, benar banget ya. Istilahnya udah melewati banyak rintangan lah ya kok ya, melewati banyak rintangan, dan maksudnya itu tapi terbukti setelah Dwi dan Kristo ini mau melewati rintangan tersebut ya, benar-benar mengalami sebuah hal yang luar biasa juga, atau kalau Intan bilang tuh keajaiban lah ya dalam kehidupan, di saat Dwi dan Kristo ini benar-benar mau memperjuangkan hal yang baik tersebut ya kok ya, seperti itu. Oke, ya mungkin nih kita juga mau tanya nih Dwi sama Kristo, mungkin tips dari Dwi dan Kristo aja ya, mungkin di saat menjalankan bisnis sebagai couplepreneur ini gimana mungkin ya supaya Kristo dan Dwi bisa benar-benar produktif gitu ya sebagai pasangan muda, seperti itu. Ya, kalau dari Kristo pribadi sebenarnya ini ya, kita tuh couplepreneur tuh kita ya nggak perlu sampai yang terlalu kayak gimana, tapi simple aja sebenarnya. Jadi sebenarnya itu kita tuh benar-benar, kalau dari Kristo pribadi itu hal-hal dasar dalam sebuah hubungan tuh yang memang perlu kita perhatikan.
Nah, kayak contoh misal seperti ini, dalam waktu pengaturan waktu. Nah, jadi dalam pengaturan waktu itu memang kita harus benar-benar tuh profesional ya, Intan, Koalek, dan teman-teman di sini. Jadi kita harus ini ya, bisa mempunyai waktu yang pas ya kalau bagi Kristo. Jadi kalau mungkin couple parentalnya jadi terkesan kerja rasa pacaran. Nah, jadi ya kita nggak kerasa ya, sebetulnya mungkin sampai sekarang kita nggak kerasa ya, maksudnya itu kayak ya kayak kerja tapi mirip pacaran tapi mirip kerja gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita mengatur waktu kita aja, tapi tetap juga harus profesional. Tentu kayak tadi kan sempat dibahas sama Ko Alek ya, memang benar teman-teman, karena waktu itu kan karena lagi Valentine ya ini ya kan biasanya kalau kita ya masa-masa orang pacaran kan biasanya ya kita mungkin minimal makan bareng atau ya ketemu lah dan sebagainya. Tapi ya karena kita harus profesional, ya sudah waktu itu dia harus ke Kalimantan, ya sudah kan bisa Valentine lewat video call ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya ini sih kalau dari sisi pengaturan waktu kita harus memang profesional, Intan sama Ko Alek dan teman-teman di sini ya. Dan juga kedua, ini yang paling penting menurut Kristo pribadi adalah komunikasi. Karena kan menurut Kristo pribadi salah satu hal kunci dalam hubungan kan trust, kan kepercayaan. Nah, jadi komunikasi ini penting banget, Ko Alek dan Intan. Jadi contoh nih waktu Kristo kayak dulu kan Kristo kan kebetulan kan hidupnya nomaden ya, Ko ya. Jadi kadang-kadang di Surabaya, kadang-kadang di Malang, kadang-kadang di Jogja, Jakarta, Kalimantan tuh bisa kayak muter-muter gitu. Kalau ditanya orang, "Loh, Kristo kamu tinggal di mana?" Ya, nggak tahu. Karena dulu kan memang punya banyak rekan kerja di luar kota. Nah, itu harus benar-benar komunikasi sih, Ko Alek sama Intan ya. Jadi kita harus sering komunikasi. Jadi kita contoh nih ke kota mana, kita ngasih tahu. Jadi jangan sampai kayak Kristo awal-awal di HDI ya. Karena Kristo kan terlalu over waktu itu. Kristo terlalu wah pokoknya kerja sampai akhirnya itu ini ya semua ditinggal gitu. Jadi ya bahkan ya ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Bahkan waktu itu karena Kristo kurang intens komunikasi bahkan ke orang tua, tuh bahkan orang tua sampai sering marahin Kristo waktu itu. Ya tapi karena itu kesalahan Kristo pribadi. Oh, itu ingat. Jadi, itu sampai saya ditelepon juga ya Kristo. Ya sampai waktu itu sempat parah sih, sampai bahkan ya sampai nggak kontak WA ya waktu itu. Tapi karena memang itu kesalahan Kristo pribadi teman-teman. Jadi karena Kristo nggak komunikasi dengan baik ke orang terdekat Kristo, termasuk ya ke Dwi. Dulu pun waktu Kristo sering keluar kota pun ya kita sempat sering cekcok ya waktu itu. Karena kan Kristo masih belum bisa mengkomunikasikan kayak gitu. Nah mungkin kalau untuk saat ini ya kita komunikasikan Intan sama Ko Alek. Jadi misalnya kalau kita mau nge-zoom ya kita komunikasikan. Ini ya zoom dulu ya bareng sama teman. Jadi nggak perlu sampai dengan nada api gitu ya. Aku mau zoom dulu, kamu jangan ganggu ya. Wah kalau gitu udah ini ya langsung nggak di ini ya, langsung nggak respect sama HDI-nya bahkan bisa jadi. Nah jadi saran Kristo komunikasikanlah dengan baik. Nah mungkin juga tipsnya seperti yang tadi, kita tuh jangan menjadi api, tapi jadilah air. Nah jadi jangan kita yang satu api, yang kedua api. Mungkin yang awalnya jadi lilin, jadi kebakaran hutan. Bener ya? Nah, tapi kalau kita yang satu api misalnya, yang satu air, itu bisa apa? Bisa menetralisir. Ya, jadi ini ya, Kristo dan Dwi, istilahnya itu benar-benar saya menggunakan juga tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur. Tapi istilahnya itu benar-benar juga mengkomunikasikan. Kalau misalnya kita ini komunikasikan ke orang tua, jadi minimal orang tua ini juga kita nggak tiba-tiba nggak hubungan sama sekali karena kerjain HDI gitu ya. Nanti HDI-nya ini yang dicap buruk gitu. Jadi kita juga nggak boleh langsung istilahnya tuh blocking diri gitu sih, nggak boleh ya teman-teman. Tapi istilahnya apa? Kita ada pasangan, kita pun harus komunikasikan. Jadi istilahnya pasangan kita justru nggak menganggap istilahnya apa justru bisnis HDI ini dianggap buruk gitu ya, karena mungkin perilaku kita sendiri sebenarnya yang membuat hal itu terjadi seperti itu. Ya. Ini tadi ada yang menarik Intan, ada kerja rasa pacaran kata Kristo ya. Jadi luar biasa banget ya. Jadi kalau dulu mungkin sebelum di HDI atau ya Sabtu Minggu doang, atau kalau ketemu pun sampai bosen ya, habis topik gitu ya, makan nonton sampai bosen mungkin ya. Ya. Sampai ketemu seminggu sekali gitu ya. Sekarang jadi, bisa ketemu tiap hari gitu ya. Benar kok. Jadi dulu kan pacarannya kan cuma Sabtu Minggu doang, karena kan waktu itu kan tempat tinggal kan jauh ya kan. Terus sekarang sih ya malah tiap hari ketemu.
Tiap hari ketemu soalnya bisnisnya bareng ya, besarin bareng-bareng ya. Jadi nggak kerasa ini ya kok, rasanya Pacaran terus. terus gitu ya. Ini luar biasa Pacaran ya. yang produktif. Iya benar-benar. Jadi yang penting dikomunikasikan ya, Kristo sama Dwi. Yang penting Iya, semua benar. itu ada solusinya. Terus jangan dihindari ya. Kita benar-benar kalau memang ini bagus ya udah kita kerjain sama-sama, kita komunikasikan. Ya, Nah, dari komunikasi itu juga ya kok, itu yang ini ya, membuat kita ini kan juga jadi trust ya. Pasangan kita ini kemana gitu kan. Jadi kita nggak berprasangka buruk gitu ya. Jangan-jangan nanti ini prospek cewek, ngomongnya prospek cewek, pendekatan sama cewek gitu kan. Jadi itu kan memang benar-benar harus kita komunikasikan ya, benar-benar sama pasangan gitu. Ini lagi prospek nih sama ini gitu misalnya. Jadi meskipun kayak Dwi misalnya prospek cowok atau Kristo prospek cewek gitu ya, atau lagi Zoom bareng gitu ya, itu kita nggak masalah karena kita benar-benar udah komunikasikan gitu ya ke pasangan saling kita, percaya jadi ya? saling percaya, bener. Dan di sini ini Dwi juga belajar ini ya kok, memahami gitu ya. Kalau misalnya nih, ini pasangan kita nih lagi repot nih, lagi nge-zoom gitu ya. Kita yang memahami. Nah, misalnya waktu misalnya nih waktu ada acara gitu ya, atau misalnya lagi pingin ketemu nih gitu, tapi Kristonya lagi prospek, lagi ada acara, ada event gitu ya. Nah, kita lebih arah memahami aja. Gak apa-apa deh, nanti bisa lain waktu ya. Nanti bisa ajakin kalau waktu jam kosongnya. Nah, itu bisa kita fleksibel ya, kalau di HDI ini enaknya itu. Jadi bisa kita fleksibelin, cari waktunya kapan nih yang pas untuk kita ketemuan, untuk kita ngedate bareng, untuk kita jalan gitu. Ya, jadi ini ya Intan sama Ko Alek itu kita tuh sebenarnya kalau yang kita pahami ya teman-teman, yang Kristo sama Dwi pahami itu untuk saat ini tuh bukan seberapa banyak kita tuh bertemu, tapi seberapa berkualitaskah kita nih pada waktu kita ada waktu bersama. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita waktu itu Kristo karena kan jarang sekali itu ke Surabaya, itu kan memang harus ada pendampingan di beberapa kota, itu bahkan kita pun nggak masalah loh, maksudnya waktu itu hanya ketemu sebulan sekali, dan kita pas waktu ketemu pun ya happy, kita ya benar-benar quality time waktu itu, dan itu ya buktinya tuh sampai sekarang kita tetap terus ya. Nah jadi sebenarnya itu sih mungkin kalau dari waktu ya terutama itu sebenarnya bukan perkara banyak-banyakan, tapi kualitasnya nih yang seperti apa. Kan percuma juga kok contoh nih, ini yang sering Kristo lihat ya, yang mungkin beberapa teman-teman Kristo yang pernah ngalami. Jadi lucu, berdua, tapi yang satu main HP, yang satu main HP. Nah, bosan itu mungkin. Ya nggak tahu ya, tapi maksud Kristo kan sebenarnya berarti kan simpel, bukan seberapa banyak waktu yang harus kita keluarkan untuk pasangan, tapi seberapa berkualitaskah waktu yang kita keluarkan itu untuk pasangan kita. Nah, itu yang Kristo pelajari selama kurang lebih 7 tahun ini ya, bareng sama dia. Benar banget. Jadi kalau bisa saling memahami itu enak ya, Kristo sama Dwi ya. Karena apa? Kita ketemu jadi nggak buang waktu ya. Jadi bukan buang waktu gimana ya? Maksudnya bisa lebih produktif gitu ya. Kan karena percuma ya. Kan kita berhubungan pacaran itu kan pasti untuk ke depan ya, membangun keluarga, membina keluarga, untuk kesuksesan juga gitu ya. Tapi kalau yang dilakukan malah nggak produktif, misal duduk-duduk doang, tidur-tiduran saling bahu-bahu gitu ya misalnya, terus nggak ngapa-ngapain, itu malah nggak produktif ya, malah mau jadi apa nanti ke depannya ya kalau bina keluarga. Kalau bercanda ya. Jadi ini bisa produktif itu luar biasa ya, sama Dwi ya. Dan tenang Dwi, kalau tadi Dwi bilang nggak boleh berprasangka buruk, tenang aja. Justru kalau nggak mau suami atau pacarnya macam-macam, cemplungin aja ke HDI, karena begitu jadi leader besar, terkenal di mana-mana, nggak mungkin selingkuh gitu ya. Nanti banyak donen-donen yang mengawasi tuh. Bener. Aman ya. Dijaganya 2 lapis ya kok ya, Apes sama donen ya. Iya, bener. Sudah pasti aman ya kok. Iya, sudah harus selingkuh deh. Oke. Nah, hari ini luar biasa banget ya, dengan semua perjuangannya Dwi, Kristo ya, kemudian pengorbanannya Dwi dan Kristo. Nah ini mereka mendapatkan banyak pencapaian ya di hari ini, dan mereka benar-benar layak. Mungkin boleh dibantu ya pencapaian Kristo Dwi ini ya. Ini Nah ini mungkin jadi boleh ini ya. dibantu.
Jadi ini achievementnya Dwi dan Kristo, jadi benar-benar luar biasa banget. Ini Dwi dan Kristo bareng-bareng nih dapat trip ya. Ini dapat trip untuk Explore World dan Explore Summit nih. Wah, ini benar-benar dream come true ya. Ini ada di buku dreamnya juga ya, sempat ditunjukin juga dari Kristo. Nah, ini benar-benar dream come true ya. Luar biasa banget. Nah, ini juga ada dari segi income nih. Wah, ini nih dari Dwi sudah masuk di angka 42 juta teman-teman. Dan dari Kristo udah masuk hampir 100 juta ya teman-teman. Wow, keren banget ya di usia 24 tahun teman-teman. Wow, ini benar-benar real dreams come true ya teman-teman. Dan ini benar-benar luar biasa banget ya di usia yang masih muda banget ini teman-teman. Benar-benar luar biasa ya Tan ya, bisa dari wanitanya dapat 40-an juta ya, dari prianya dapat 80-an juta, udah nggak ribet lagi ya, mana uang sakuku gitu ya. Mana ini belanja sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri belanja nggak usah nunggu dikasih ya Tan ya. Jadi Betul. luar biasa banget ya hari ini, mereka dengan semua perjuangannya bisa mencapai bonus seperti itu. Tadi bisa terlihat ya, kalau Dwi 40-an juta, Kristo 80-an juta, itu berarti Kristo ini benar-benar nggak cuma mengandalkan jaringannya Dwi. Selain memperluas jaringannya Dwi, tapi ini Kristo juga mau bekerja secara profesional loh. Jadi bisa sama-sama profesional, income pun bisa sama-sama besar ya, Dwi sama Intan ya. Luar biasa banget. Ini kalau tadi saya sempat dilihatin ya, hari ini salut ya, selamat ya buat Kristo dan Dwi sebagai pasangan muda, bahkan belum diresmikan ya di pelaminan ya, sudah bisa beli rumah bareng ya. Luar biasa gitu ini ya. Ini sebesar 1,7 M ya. Ini pasangan muda ini gak banyak loh, tuh Kristo, Dwi ya. Hari ini pasangan muda bisa punya rumah ya. Ini penampakannya ya rumahnya. Waktu itu saya sempat dikasih lihat juga ya. Wah, saya sampai kagum ya. Ini langka ya, pasangan muda bisa dewasa bareng-bareng, bisa beli rumah bareng ya. Yang mana kalau di luar sana ya, Intan ya, kita tahu sendiri ya, mungkin rumah udah jadi ya dibelikan orang tua gitu ya. Kalau udah beli rumah ya misalnya. Tapi berapa banyak loh hari ini Kristo dan Dwi hari ini bisa beli rumah gitu ya. Kristo dan Dwi mesti hari ini harus bersyukur ya bisa ketemu video hari ini, karena apa, ternyata bisa sampai mensupport ya, bisa jadi pegangan hidup buat kalian berkeluarga nanti ya. Biasa ini udah siap ya Dwi sama Kristo ya, ditunggu ya undangannya ini. tinggal ini ya, aku tinggal ke pelaminan ya kok ya. Iya, tinggal ke pelaminan ya. Ini justru semakin mengikat sebenarnya Intan, karena udah punya rumah bareng-bareng, punya mobil bareng-bareng, udah pasti mengikat ya. Udah nggak bisa kemana-mana gitu ya. Iya, gitu udah ya. nggak bisa ini. Oke. Ya, kemurahan Tuhan ya. Dari Intan, dari Kristo atau Dwi nih ada komen nih dari pencapaian kalian semua nih. Ya, kalau dari Kristo pribadi, kemurahan Tuhan banget ya, Ko sama Intan. Bukan karena kita hebat, tapi karena memang ya, pertama pasti dari Tuhan ya, Tuhan yang benar-benar memberikan berkat sebegitu besarnya sama kita. Dan kedua juga karena semua rekan-rekan kerja Kristo dan Dwi yang benar-benar mau fighting bareng ya. Jadi sebenarnya itu nggak cocok kalau disebut sebagai achievement Kristo, tapi sebagai achievement kita semua. Seperti itu. Ya. Ini luar biasa banget ya, kok di usia masih muda banget, tapi benar-benar pencapaiannya ini luar biasa banget. Nah mungkin nih dari Kristo dan Dwi nih, apa kira-kira yang sekarang ini menjadi impian mungkin dari Kristo dan Dwi untuk kedepannya mungkin? Ya, kalau impian sih ini ya, sebenarnya ini impian dari dulu sebenarnya. Jadi bahkan sebelum kenal HDI ini yang Kristo rasa Kristo harus sesegera mungkin untuk ini ya, untuk bisa punya. Nah ini Kristo pengen punya mobil mewah nih, Intan sama Ko Alek ya. Jadi, nah ini salah satu mobil impian Kristo ya. Ya ini doakan ya teman-teman. Ya jadi ini kenapa kok Kristo mau mobil mewah seperti ini? Karena Kristo itu juga punya dream itu karena orang tua Kristo itu kan belum ini ya, belum pernah punya mobil mewah sebelumnya. Nah kan asik ya kalau contoh nih Kristus sebagai seorang anak, contoh mungkin pulang kampung gitu ya, bawa mobil mewah, nanti nganterin orang tua kemana-kemana kan senang banget sebagai seorang anak
seperti itu. Nah lalu juga ini ya, yang kedua itu Kristo pengen banget untuk punya ini apartemen di Jakarta, bukan Jakarta yang pinggiran, tapi pinginnya di Jakarta Pusat. Kenapa? Karena kebetulan keluarga Kristo juga banyak di Jakarta, jadi kayak papa sama mama itu kan sering banget sebenarnya ke Jakarta. Nah selama ini kan ya sewa hotel atau sewa kos-kosan itu untuk tinggal di sana. Cuman ya itu juga yang menjadi salah satu impian Kristo itu untuk punya apartemen di Jakarta. Nah ini supaya nanti kalau mama papa mau ke Jakarta udah nggak pusing-pusing lagi kok sama Intan. Jadi bisa langsung nginep di sana, dan kalau bisa yang tengah kota ya. Jadi kan kalau di Jakarta, kalau yang di Jakarta Pusat kan bagus banget, banyak gedung-gedung tinggi, dan memang sebenarnya kalau orang tua tuh pengen ada di sana. Jadi kepingin lokasi yang di sana. Jadi memang mungkin ya doakan teman-teman nanti next setelah untuk rumah, kami ingin banget untuk bisa punya apartemen di Jakarta untuk orang tua kita. Amin. Kalian penthouse ya. Oh ya. Amin. Itu berasa ya mobil mewahnya sama apartemen mewahnya nanti berasa keringat bersama gitu ya. Perjuangan bersama gitu. Amin. Mungkin dari Dwi. Amin. Oke. Dari Dwi ini. Nah, oke, ini Dwi saya thank you juga ya buat rekan-rekan kerja. Jadi bukan karena hebatnya kita ya, teman-teman semua ya, tapi karena semua rekan kerjanya Kristo dan Dwi juga tentunya saya thank you banget. Ini pencapaian kita bersama ya. Thank you banget untuk teman-teman semua yang udah berjuang bersama-sama. Nah, ini juga Dwi ada ini ya kok, salah satu dream ya, yang keinginan kita juga sebenarnya salah satu yang kita inginkan ini rumah ya kok ya. Nah ini ya, rumah kita pingin di Bali yang ada di dekat pantai dan luasnya 800 meter ini ya. Jadi benar-benar rumah yang nyaman, yang aman gitu ya, yang menyenangkan lah. Jadi serasa liburan tiap hari nih ya kok. Tenang kan, kita kan juga pingin ya, dari orang tua juga pingin banget dong ini ya, punya rumah yang besar. Kalian refreshing ya, jadi kerasa jalan-jalan terus tiap hari. Nah, amin. Doa nih ya teman-teman semuanya ya. Amin. Nah ini kalau yang ada lihat di gambar juga ada kolam renangnya, bahkan pinggir juga pantai. ya di pinggir pantai ya. View-nya bagus banget itu ini. ya, impian kita udah dari lama sih, Ko Alex sama Intan ya. Jadi ini impian yang udah memang kita bangun bareng dari bahkan awal kuliah mungkin ya. Ya, jadi kuliah. Ya itu ini impian yang terbesar kami sih sebenarnya. Semoga gitu, lewat di HDI ini cepet banget tercapai ya. Amin. Amin, Dwi Kristo. Ini semakin mendekati nyata ya. Amin. Ya. Nah, selain rumah juga kok, nah kita juga pingin nih kok keliling dunia gitu ya. Nah, pakai camper van ini ya. Jadi kita keliling dunia naik mobil ini ya. Ya, jadi kemarin nih ya sempat ngobrol. Jadi, asik ya kalau kita contoh nih ke negara mana, ke Eropa, kita keliling-keliling, gitu ya keliling-keliling naik camper van. Wah, jadi asik ya. Jadi kita benar-benar road trip banget. Itu juga yang ini ya, jadi impian kita ya. Benar. Jadi ini ya nggak cuma sebatas kempal aja ya berarti di studio ya. Ini lebih berkualitas lagi gitu ya. Jalan-jalannya lebih berkualitas ini. Iya. Ini menukar ya kok berarti ya kok, menukar waktu untuk dream yang lebih besar ya kok ya. Benar, soalnya kalau ke mall memang ke mall terus ya, tapi tiap hari bosan ya. Nah ini benar-benar inovasi baru ini ya. Iya. Kalau ditukar waktunya di HDI nanti jalan-jalannya bukan ke mall lagi ya kok ya. Iya benar, lebih ke camper van ya. Oke, ini mungkin ada lagi. Oke, luar biasa banget ya. Nah mungkin nih istilahnya sebagai penutup nih teman-teman. Nah mungkin istilahnya dari pesan-pesan nih dari Kristo dan Dwi untuk para peserta di pagi hari ini nih mungkin. Boleh nih. Oke. Ya, jadi untuk pesan-pesan dan komitmen Kristo, jadi untuk ini ya, untuk yang pasti Kristo pengen banget untuk kita semua yang ada di sini, semua rekan kerja kita, rekan kerja Kristo juga terutama itu bisa benar-benar mewujudkan impian ya. Jadi Kristo kepingin banget untuk nggak hanya Kristo dan Dwi yang bisa mewujudkan impian, tapi Kristo kepingin banget itu untuk mengajak semua rekan kerja Kristo dan Dwi untuk bisa mewujudkan impian kita bersama. Benar.
Jadi bukan hanya kita berdua ya yang bisa ngerasain, tapi kita sendiri juga ingin ya orang-orang yang terdekat kita, bahkan rekan kerja kita itu semuanya bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Ya, jadi ini ya, Kristo juga mungkin ngajak nih buat teman-teman di sini semua untuk ayo kita punyalah dream yang mungkin bahkan kalau bisa lebih dari Kristo sama Dwi ya. Jadi kita kejar bareng di HDI. Itu yang juga menjadi the biggest why dari Kristo. Kristo berkomitmen dan Dwi berkomitmen untuk bisa mewujudkan impian dari para rekan kerja kita semua. Oke. Seperti itu. Benar banget. Jadi kita benar-benar harus punya impian yang besar ya teman-teman ya. Sama seperti Kristo dan Dwi dulu gitu ya. Apa yang sudah kita capai hari ini itu adalah kemustahilan masa lampau. Jadi benar-benar ya kita nggak nyangka ya kita bisa dapat ini, dan Dwi harap teman-teman semuanya itu miliki impian yang besar, sebesar mungkin. Yang awalnya kelihatan kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau kita sudah buat dan kita yakini dan kita kerjakan, maka kita juga akan mendapatkan apa yang kita impikan selama ini. Ya, dan juga ini ya pesan-pesan dari Kristo, intinya adalah ya. Jadi ini mungkin buat teman-teman di sini yang punya posisi persis seperti Kristo waktu itu, ya mungkin yang dari pasangan yang belum mendukung atau belum aktif di HDI. Nggak apa-apa, nggak perlu takut, nggak perlu malah menjadi batu sandungan. Jangan, tapi apa? Kita harus benar-benar selalu ulet, harus selalu gigih, selalu kerja keras, selalu jangan menyerah. Itu tuh ngajak terus dan ngajakin lagi. Nah itu sebenarnya yang salah satu juga kenapa kok ini ya akhirnya Dwi itu mau untuk menekuni bisnis HDI, karena ya keuletan terus itu intinya itu. Dan juga ini salah satu quotes ya mungkin yang dari kita berdua ini ya bisa tidak bisa, harus bisa. Nah jadi mungkin di awal wah ini Dwi ini belum bisa gitu kan, ini susah ini gitu kan, ini masih egonya masih tinggi waktu itu gitu kan. Nah ya nggak apa-apa, bisa tidak bisa harus bisa. Seperti itu ya, mungkin dari Dwi mungkin pesan-pesan apa? Ini Kristo jadikan waktu itu konflik itu dijadikan batu loncatan ya teman-teman ya, dengan harapan oke nih kalau pasangan saya ikut join, bahkan ikut support saya, bahkan ini ya kan kalau ini jaringannya bisa lebih besar lagi gitu kan. Bahkan kan lebih enak kalau misalnya bisa dikerjakan berdua ya teman-teman semuanya ya, bersama pasangan kita. Suami bisa support, istri juga bisa support, maupun pasangan pacar gitu ya, itu juga bisa support. Itu kan jadi time-nya kita bisa ngejalanin secara produktif. Nah ini jadi buat teman-teman semuanya, kalau pasangan kita masih belum mau, jangan menyerah ya. Kita tetap ulet, tetap kita gigih, bisa nggak bisa, tetap kita harus bisa ya ngajakin pasangan kita untuk sama-sama jalani di HDI. Nah, oke, dan juga ini ya teman-teman, kalau dari Dwi sendiri, kalau pengalaman dari Dwi ya, jangan menghakimi dulu di awal ya. Kalau misalnya dulu Dwi nggak mau, negatif dulu ya, gerakan anti MLM, Dwi menghakimi dulu jelek, jangan dihakimi dulu. Kalau misalnya nih, atau pasangan kita ada yang menghakimi, oke, kita yang harus untuk ajak gitu ya, kemudian untuk para suami atau para istri yang dengar, kita tahu dulu, cari dulu informasinya. Bagaimana sih HDI? Sebelum kita menghakimi, kita cari informasinya. Oh ternyata seperti ini. Oh ini ternyata bagus ya. Sama tahu seperti Dwi dulu juga ya. Karena nggak apa-apa deh Dwi, coba lihat nih apa nih di HDI. Ternyata di HDI ini seperti apa yang dipikirkan saat itu. Di HDI ini benar-benar luar biasa banget ya. Dan disinilah dia juga pesan ya, kita harus turunkan ego kita teman-teman. Nah dengan begitu, kalau kita turunkan ego kita mau nih untuk menyelidiki apa sih HDI gitu ya, maka kita bakal bisa melihat ternyata di HDI ini luar biasa banget. Nah ini yang mungkin nggak banyak ya, bahkan yang tahu di luar sana
nggak ada loh yang seperti HDI ini yang bisa support ya, yang bisa dikerjain bersama, bahkan bisa untuk mensukseskan rekan kerja kita bersama-sama. Bukan hanya kita berdua, tapi rekan kerja kita juga bisa bersama-sama. Amin, amin, amin. Amin. Oke, ini berarti ini ya teman-teman, kesimpulannya dari sesi hari ini, teman-teman jangan pernah berputus asa, teruslah berusaha gitu ya. Dan istilahnya benar-benar fight ya, memperjuangkan istilahnya apa untuk kita itu bisa yang namanya apa, mengajak orang-orang terdekat kita, baik itu lingkungan-lingkungan terdekat kita untuk bisa aktif bersama ya teman-teman ya. Oke. Benar banget, setuju ya Intan ya. Luar biasa ya, sesi pada pagi hari ini kita banyak belajar, banyak sekali belajar ya dari Kristo dan Dwi hari ini ya. Benar-benar menginspirasi banget ya sebagai pasangan muda. Saya pun juga belajar banyak ini ya. Tadi Kristo bilang ulet gitu ya, terus konsisten gitu ya ngajakin Dwi dan terus memperjuangkan hari demi hari. Itu nggak terasa loh, hari ini Kristo udah kurang lebih tahun kedua atau ketiga gitu ya, dan mereka udah achieve semuanya itu ya, dan bahkan masih berani bermimpi besar gitu ya. Dan tadi bagus ya kata-kata Dwi tadi, bahwa yang Dwi dapatkan hari ini adalah kemustahilan masa lampau gitu ya. Tapi mereka bisa mendapatkan hari ini karena mereka berani ya bermimpi besar ya. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, mereka berani bermimpi besar dan mereka benar-benar action, mereka benar-benar lalu ya. Banyak mereka juga mengorbankan waktu-waktunya, banyak solusi-solusi yang akhirnya mereka pilih, keputusan-keputusan yang mereka pilih ya, yang benar di antara yang benar. Dan dia pun juga bilang jangan pernah hakimi ya. Kalau memang pasangan kita itu mungkin di sini ada yang baru ya teman-teman. Mungkin kalau pasangan kita belum setuju, nggak apa-apa. Mungkin mereka belum paham, dan kita sebagai yang mungkin yang belum setuju jangan pernah hakimi gitu ya. Tidak ada yang, kalau saya bilang di sini sebenarnya tidak ada yang dikorbankan ya rekan-rekan dengan kita menjalankan HDI ataupun satunya jalan HDI atau enggak. Justru kalau bisa sama-sama itu nggak ada yang dikorbankan loh. Justru pasangan kita juga terselamatkan ya. Seperti itu ya. Dan hari ini kalau kita dari awal memperjuangkan pasangan kita untuk jadi pacar kita mungkin, atau jadi pasangan hidup kita ya, kenapa enggak kita berjuang sama-sama juga untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Enggak cuma satu sisi, biarkan suami yang kerja atau biarkan istri yang kerja, enggak, tapi kita bisa sama-sama gitu ya. Dan satu hal yang paling penting tadi Kristo dan Dwi bilang ya, itu adalah dari hal yang terkecil, yaitu komunikasi yang seringkali kita itu hindari gitu ya. Bukannya kita nggak bisa, tapi kita itu nggak mau, dan kita menghindari komunikasi itu, takut ribut, takut cekcok. Tapi dari sini kita belajar ya, kita bisa mengkomunikasikan bahwa semuanya itu ada solusinya. Kalau kita bisa komunikasikan semuanya sama-sama enak. Oke, dan saya menyimpulkan hari ini jangan jadikan lagi hambatan dan halangan apapun ya untuk kita itu bisa sukses di hari ini, untuk kita itu bisa jalan ya, karena semua ada solusinya. Tinggal kita komunikasikan seperti itu ya rekan-rekan semua. Dan thank you buat Kristo dan Dwi hari ini ya, yang mau berbagi ya kisahnya, yang mau sharing, dan Intan juga ya yang mau sharing juga bareng Kristo dan Dwi ya. Thank you buat rekan-rekan semua tentunya yang mau menemani kita semua ya hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini akan saya kembalikan ke MC ya rekan-rekan semua, tapi jangan kemana-mana, jangan lupa segera posting dan tag ke IG yang sudah dicantumkan ya, biar siapa tahu Anda memenangnya dan mendapatkan hadiah menarik tentunya ya. Oke, sekian dari saya dan Intan dan Kristo dan Dwi. Saya mewakili Intan, Kristo dan Dwi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami ada salah kata, karena itu semua karena kebodohan kami ya. Tapi apabila ada yang luar biasa dan semuanya baik dan menginspirasi, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Thank you buat rekan-rekan semua. Sampai ketemu. Thank you semua. Thank you semuanya. Oke, saya kembalikan ke Thank you MC. Dwi dan Kristo. Thank you Ko Alex. Thank you Dwi, Kristo. Oke, thank you Mr. Alex, Miss Intan atas moderatornya sangat luar biasa. Thank you banget ya karena sudah dipandu, dan juga wow luar biasa banget ya. Dan juga spesial thank you buat Mr. Kristo dan juga Miss Dwi yang telah sharing, yang benar-benar menginspirasi semua orang nih, bahkan termasuk menginspirasi Paulus nih Miss Otin. Wah, kalau Miss Otin sendiri nih kira-kira gimana nih? Kira-kira dapat apa nih Miss Otin dari sesi yang tadi disaringkan oleh Mr. Kristo dan juga Miss Dwi nih?
Oke, wah ini tadi sesinya keren banget ya Lus ya. Yes. Benar-benar sangat menginspirasi banget apa yang tadi udah di-sharingkan oleh duo couple kita, yaitu adalah Miss Dwi dan juga Mr. Kristo gitu ya. Nah ini tadi yang Otin dapat juga adalah ini ya, Paulus ya, pacaran itu yang positif gitu ya, yang produktif gitu kan. Nah yang mana pacarannya itu berfaedah banget ya untuk ini ya, membangun mimpi-mimpi di masa depan ya, untuk mewujudkannya bisa cepat terwujud seperti itu Paulus. Kira-kira kalau Paulus sendiri dapat apa nih kira-kira? Nah, kalau Paulus ya Miss Otin, tentunya ini nih, karena Paulus kan termasuk kaum jomblo gitu ya Miss Otin. Termotivasi nih Miss Otin untuk segera mencari pasangan gitu ya. Wah, kenapa? Karena melihat Mr. Kristo dan juga Miss Dewi yang benar-benar luar biasa banget nih, mereka menjalankan bisnis HD ini bersama-sama. Untuk apa? Mempersiapkan masa depan mereka bersama-sama nih Miss Otin. Jadi istilahnya luar biasa banget gitu ya, karena jarang banget nih ada couple seperti mereka ini Miss Otin, seperti itu. Oke, nah betul banget ya Lus, boleh banget ya terinspirasi. Tapi mungkin nih buat teman-teman yang masih jomblo gitu ya, atau masih single gitu ya, yang belum ketemu sama jodohnya gitu ya, nggak usah khawatir gitu ya. Nah persiapkan aja kemapanan kita dulu ya di bisnis HDI. Nah nanti kalau pasangannya udah siap gitu ya, udah ready, nah tinggal langsung gaskan aja ya Paulus ya. Yes, Gitu. betul banget Miss Otin. Jadi istilahnya kita persiapkan dirinya kita terlebih dahulu ya Miss Otin. Betul. Oke, nah ini mungkin kita nggak kerasa ya Lus ya, udah di penghujung acara. Tapi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena kita ada beberapa pengumuman yang pastinya sangat penting banget ya, dan juga tentunya adalah pengumuman pemenang challenge. Nah ini kan yang udah ditunggu-tunggu ya dari tadi ya. Oke, mungkin boleh dibantu oleh tim MM untuk pengumuman-pengumumannya gitu ya. Ya, oke. Nah, mungkin ini ya Lus, denger-denger nih kita bakalan ngadain satu acara yang namanya E-Camp ya Lus ya, bener ya? Betul banget Miss Otin. Jadi sesi N-Camp ini merupakan sesi yang sangat luar biasa ya, dan paling spesial di bulan September ini nih Miss Otin. Nah mungkin kira-kira seperti apa sih sesinya itu Miss Otin? Wah. Iya, nah mungkin boleh nih. Nah ini kita tampilin dulu videonya ya untuk acara E-Camp gitu. Yes. Oke, nah seperti itu Lus, acara E-Camp ya kurang lebih ya. Nah dari cuplikan kita sedikit ya. Nah mungkin gimana nih Lus cara untuk mau ikutannya nih, gimana? Nah, jadi kalau untuk cara mengikuti Enterprise Camp ini sangat mudah sekali ya teman-teman semuanya. Jadi nantinya teman-teman tinggal menghubungi upline teman-teman semuanya untuk cara registrasinya nih. Dan juga untuk N-Camp ini itu investasinya sangat terjangkau sekali ya teman-teman semuanya. Bahkan menurut Paulus sangat murah sekali teman-teman semuanya, hanya sebesar 100.000 saja gitu ya. Dan juga menariknya nih teman-teman, di sesi Enterprise Camp ini merupakan sesi yang benar-benar mempercepat kita dalam menjalankan bisnis HDI ini teman-teman semuanya. Kenapa? Karena nantinya akan langsung dibawakan oleh top mentor kita nih. Bahkan banyak sekali para rising star yang hadir, yang lahir karena mengikuti training Enterprise Camp ini rekan-rekan semuanya. Jadi sangat luar biasa banget gitu ya. Dan menariknya nih Miss Otin, Ya, ketika kita berinvestasi sebesar 100.000, di bulan depannya kita masih masuk ke dalam yang namanya, kita masuk dan mendapatkan voucher produk nih Miss Otin yang sebesar 100.000 gitu ya. Wow, luar biasa berarti banget ini ya Miss Otin. sama kita nggak keluar biaya ya Lus ya anggapannya ya. Nah karena kan ini apa yang kita investasikan kembali lagi ya dalam bentuk voucher belanja ya, bener ya?
Yes, betul banget Miss Otin. Jadi istilahnya bener-bener gratis ya. Di bulan depan kita dapat voucher belanja senilai 100.000 yang bisa kita manfaatkan untuk berbelanja di HDI Store teman-teman semuanya. So, tunggu apa lagi? Langsung ya, segera kita ikuti training terspesial di bulan September ini teman-teman semuanya, yaitu Enterprise Camp. Wow. Nah, Oke. untuk yang selanjutnya, Oke, nah yang selanjutnya ini adalah acara bersama dengan Dr. Roy ya. Nah ini adalah akan membahas tentang the power of Propoelix tentunya. Nah ini kan salah satu produk kita yang sangat luar biasa sekali ya, Propoelix. Nah mungkin boleh langsung di screenshot ya teman-teman untuk jadwalnya. Jadi jangan sampai kelewatan sesi yang sangat luar biasa bersama dengan Dr. Roy ya. Oke, mungkin yang selanjutnya. nah, yang selanjutnya akan ada sesi yang bernama Enterprise Manager Club yang nantinya akan dibawa langsung oleh Mr. Alexius nih teman-teman semuanya, merupakan salah satu top mentornya kita juga nih di ADI. Nah, menariknya spesial buat teman-teman semuanya mencapai peringkat minimal manager, teman-teman bisa mengikuti sesi yang sangat luar biasa ini nih. Kenapa? Karena nantinya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu lanjutannya nih untuk kita sebagai seorang manajer. Lu Paulus, saya belum mencapai peringkat manajer nih, gimana gitu ya? Nah, nggak perlu khawatir teman-teman semuanya, masih ada 4 hari lagi nih untuk kita bisa mengejar peringkat manajer. So, tunggu apa lagi, langsung ya kita gaspol agar nantinya kita pun bisa mengikuti sesi Enterprise Manager Club ini ya teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, untuk pengumuman yang selanjutnya, Nah ini juga nggak kalah pentingnya ya, yaitu adalah acara Warrior Diamond Club. Nah ini teman-teman boleh banget untuk segera ikutan ya, bagi yang sudah memiliki peringkat Diamond ya tentunya. Nah buat yang belum mencapai peringkat Diamond gimana gitu ya, masih ada waktu ya teman-teman, bisa langsung dikejar gitu ya peringkat Diamondnya. Karena untuk menjadi seorang Diamond di HDI sangat mudah ya, asal kita mengikuti sistemnya seperti itu. Nah jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Nah ini bisa langsung di screenshot juga untuk jadwalnya. Jangan sampai kelewatan sesi yang sangat luar biasa tentunya bersama top mentor nasional kita, Bapak Nugroho Tantrawirawan ya teman-teman. Oke. wow, pengumumannya sangat luar biasa banget ya Miss Otin, Betul. bener-bener harus dimanfaatkan banget nih acara-acara selanjutnya nih. BTW nih Miss Betul Otin, banget. kita udah nggak kerasa nih udah di penghujung Ya. acara nih Miss Otin. Kita Betul. akan mengumumkan nih kira-kira siapa nih yang akan menjadi pemenang challenge jogetnya tadi nih Miss Otin. Wah, Pastinya udah pada nggak sabar ya Lus ya ini ya. Bener Yes, banget betul ya. banget, Nah, Miss ini yang Otin. paling ditunggu-tunggu pastinya. Nah mungkin boleh nih Lus, yuk kita hitung mundur aja gimana untuk langsung kita Oke. tampilkan nama-nama dari pemenang challenge joget tadi ya. boleh banget Miss Otin. Wah, oke, kita hitung bareng-bareng ya Miss Otin. Oke, Kira-kira siap. siapa nih pengumumannya? Oke. 3, 3, 2, 1. Oh. Wah, Yeay. selamat kepada para pemenang joget challenge yang tadi kita sharingkan nih. Yang pertama untuk Kak Dia Perwita, dan yang kedua kepada Kak Beriana, dan yang ketiga Kak Wena DS. Wah, selamat ya kepada para pemenang untuk joget challenge yang tadi kita sharingkan di awal sesi tadi nih. Nah, untuk cara klaim hadiahnya gampang sekali ya Miss Otin, tinggal kita menghubungi nomor yang tertera di slide ini nih. Nah, bisa langsung menghubungi Mr. Gavin ya Miss Otin, seperti itu. Betul banget, ya. Nah, dan juga jangan lupa juga ya Lus, untuk yang challenge giveaway gitu ya, masih berlaku gitu ya. Nah, jangan lupa untuk langsung membuat story gitu ya, dan juga kesan-kesan teman-teman yang didapat dari acara sesi sharing hari ini ya. Nah, langsung di tag ke Instagram gitu ya, dari panitia. Nah, boleh di screenshot dulu ya, teman-teman, biar nggak lupa gitu ya. Nah, ini langsung diikutin ya teman-teman, karena masih ada kesempatan nih bagi 5 orang yang beruntung gitu ya untuk bisa mendapatkan hadiah langsung seperti itu. Wow, bener-bener sesi yang sangat keren banget ya Miss Otin. Kita tidak hanya dapat ilmu saja, tapi bahkan bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik nih dari timnya kita nih Miss Otin. Luar biasa banget ya Miss Otin, seperti itu. Betul banget, bener-bener ini nggak rugi banget ya ikut sesi dan dapat banjir berkat ya Lus ya. Betul banget Miss Otin, nggak ada ruginya sama sekali ya. Wah, ini kita udah nggak kerasa nih Miss Otin, sudah sampai di penghujung sesi nih. Oke, nah mungkin teman-teman dari kami selaku perwakilan tim, mohon maaf jika ada kurang yang berkenan atau mungkin kata yang kurang tepat, itu semua mungkin karena kelemahan kami. Tapi jika ada satu hal yang mungkin bisa bermanfaat, yang bisa memberikan berkat, itu semua murni karena titipan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sekian dari kami, PO. Dan Otin, sampai Wah. jumpa lagi ya.
Oke, thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan Korea Crown. Meraih mimpi, menggapai langit yang tinggi. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati. Kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafas tak berhenti. Kita akan bertahan, hadapi rintangan, perlahan-lahan dan menang. Jalani hari dengan berani, tegaskan